Ya, Jelas, Pak. Ya. tentu sering sekali ditanya setiap kali kita baca Alkitab, kadang-kadang ada orang bertanya ya, kalau saya tidak salah ingat itu juga salah satu pertanyaan yang diungkapkan pada pertemuan kita kemarin. Kalau dalam Alkitab ada tulisan seperti ini, Bereshit bar Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ini pasti bukan pernyataan historis, karena tidak ada sejarah yang dapat dicatat pada waktu penciptaan. Lalu dari mana informasinya? Kan begitu. Kalau Musa disebut sebagai penulis kitab Taurat, bagaimana Musa mengetahui itu? Ya, kemarin sebagian sudah kita diskusikan ini. Jadi hari ini sekali lagi kita melihat ini bukan soal akurasi catatan saksi mata. Inilah yang membuat kita mengerti ketika kita mendekati Alkitab bagaimanapun faktor iman sangat berperan. Dia betul-betul buku yang biasa saja dihasilkan dalam ruang waktu, tapi tanpa faktor iman. Buku ini menjadi buku yang usang saja, tidak ada pesannya bagi kita. Tapi ketika di situ ada iman, maka kita yakin bahwa ini bukan catatan sejarah saja, tapi ini kesaksian iman. Tuhan mewahyukan ini kepada para penulis. Nah, kita sadari kemarin kita sudah bicara awalnya semuanya masih serba lisan. Dan pada satu tahap, dan biasanya itu tidak langsung, ya bukan seperti orang sekarang ya, para penulis Alkitab itu bukan reporter. Biasanya mereka lebih tertarik untuk bercerita dulu, menyampaikannya secara lisan. Ya, kadang-kadang sesudah satu generasi baru dituliskan. Tentu ada beberapa pengecualian. Nah, misalnya, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, di situ dikatakan, ya berkatalah Tuhan, ya Wayomer adalah El Moshe kepada Musa, ke Tovzot, Zikron, Bashefer. Tulis ini menjadi peringatan dalam sebuah kitab. Ya, ini perintah tentang menulis yang pertama yang kita temukan di dalam Alkitab. Nah, tentu ini bukanlah perintah sederhana. Untuk zaman dulu, ini perintah yang lumayan kompleks. Mengandaikan bahwa kita sudah mengenal huruf, sudah ada kemampuan baca tulis. Walaupun tentu yang bisa memperoleh kemampuan ini masih sangat terbatas. Tapi ini membuat kita bertanya lagi, apakah sefer kitab yang dimaksud itu berbentuk buku seperti kita, atau gulungan, atau itu lempengan? Sebenarnya kita harus jujur, kita tidak tahu. Ya, sangat mungkin berbentuk seperti gulungan, tapi kita tahu. Karena awalnya semua masih ditulis dalam, ya, katakanlah tanah liat, atau diukir pada batu, dan lain-lain. Jadi, apa yang kita baca seperti sederhana, kadang-kadang menyelipkan sebuah anakronisme. Karena kita baca Alkitab yang kita bayangkan sering sekali yang gambaran-gambaran dari zaman kita sekarang. Nah, dan kita tahu kalau Tuhan meminta Musa menulis, nah ternyata urusan menulis itu juga menjadi ya tugas dari para murid. Misalnya kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia, dia mempunyai seorang juru tulis atau sekretaris, seorang murid, dan dia memang menuliskan apa yang dibuatkan oleh Yeremia. Dan ini jarang ya, Yeremia termasuk salah satu yang boleh dikatakan jarak antara nubuat dengan tulisan itu termasuk singkat. Ya, misalnya waktu itu dia bacakan di hadapan Yoyakim Raja Yehuda, tapi karena isinya tidak sesuai harapan, malah menggugat, menghakimi, ya memperingatkan, maka dia marah dan dia kemudian membakarnya dalam, ya, mencabik-cabiknya dan bakarnya. Nah, lihat apa yang dikatakan di sini. Yeremia lalu mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada Baruch ben Neria, juru tulis itu. Baru menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada dalam kitab yang telah dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Bahkan masih ditambah dengan banyak perkataan yang serupa. Apa artinya ini? Ya, artinya andai kata tidak ada satu proses penyalinan seperti ini, transmisi yang dipertahankan,
maka kita nggak punya catatan apapun. Semuanya serba lisan. Ya. Tapi karena kegigihan, Nabi seperti Yeremia, termasuk penyalin-penyalin ya murid-muridnya, kita mempunyai warisan sejarah yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, banyak orang lupa setiap baris Alkitab yang dia baca itu berusia sekurang-kurangnya 2.000 tahun. Bahkan ada yang sampai 3.000 tahun. Terjemahan membuat kita lupa akan cara itu. Nah, itulah yang membuat kita sadar. Di balik semua proses itu, sebenarnya yang paling penting, karena yang membuat Alkitab menjadi sebuah buku yang istimewa, yang punya wibawa bagi kita orang percaya, adalah apa yang disebut dengan inspirasi. Pengilhaman. Tentu ayat yang terkenal adalah 2 Timotius 3, ayat yang ke-15. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan seterusnya. Ya, ini terjemahan TB2 ini ya. Karena kalau sebelumnya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Ya, sebenarnya ini mempertegas ya, yang dimaksud itu bukan cuma segala tulisan. Ini mengatakan Alkitab itu sendiri, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Yang dalam bahasa Yunani, Theopnostos. Sebenarnya diilhamkan di sini maksudnya seperti Allah menghembuskan napas kepada ya manusia yang sudah dibentuknya dari tanah. Sebelum napas itu ada, maka manusia itu hanya seonggok tanah. Ya, jadi apa yang ditulis dalam Alkitab pun itu hanya tulisan-tulisan saja. Yang membuatnya mempunyai nilai istimewa adalah inspirasi. Ya, ini kalau diterjemahkan lurus itu kira-kira seperti ini. Ya, diembusi nafas ilahi. Jadi seperti dihidupkan oleh Allah ya dengan napasnya itu sehingga ini menjadi kitab suci firman Allah. Nah, kita harus mengakui kalau dimaksudkan diilhami itu bukan dirasuki. Saya yakin ini sudah sering dibicarakan ya karena terbukti ya seperti kitab Injil misalnya ada 4 dari bahasa Yunani pun kita bisa tahu misalnya Injil Markus itu termasuk orang yang pendidikannya terbatas bahasanya sangat sederhana ya kalau kita masuk ke katakanlah Injil Lukas kita tahu oh, ini orangnya berpendidikan lebih tinggi mungkin ya seorang dokter atau tabib zaman itu ya Matius juga kira-kira selevel dengan Lukas ya tapi dibandingkan dengan surat Ibrani yang lainnya ini kelihatan sederhana surat Ibrani adalah termasuk yang bahasa Yunaninya sangat-sangat bagus. Nah, kalau begitu itu berarti Tuhan tidak merasuki penulis. Kemampuan kepribadiannya masih terjaga. Dan itu yang membuat kadang-kadang ada efek dari masing-masing penulis itu. Ya, kadang-kadang dia bisa ya katakanlah bagian tertentu yang dia ingat itu ternyata bukan dari Nabi Yesaya, tapi adalah Maliaki misalnya. Nah, itu Markus. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Benar, tapi sebagian saja Nabi Yesaya. Karena bagian lainnya itu diambil dari Maliaki. Jadi kita tidak perlu terganggu dengan hal seperti ini. Ya, Alkitab kita betul-betul merupakan firman Tuhan yang disampaikan, yang sampai ke tangan kita melalui medium manusia biasa. Tidak bergerak, kenapa? Ya, ya. Kita sadari, oh ini kayaknya ada satu slide yang hilang. Kita sadari bahwa betul apa yang dituliskan itu kemudian disalin dan kita tidak lagi mempunyai autograf. Ya, tulisan langsung dari para penulisnya. Ya, dan itu masuk akal sekali sebenarnya kalau kita lihat dari segi ya nalar. Ya karena memang kalau itu ditulis di atas bahan-bahan yang memang bisa rusak, itu pasti akan rusak oleh zaman, oleh peluruhan atau pembusukan. Tapi ada upaya untuk menyalin dan menyalin. Dan itu sudah menjadi ciri dari transmisi teks Alkitab sejak awal. Bukan hanya karena ada faktor-faktor bahwa ini bisa rusak, tapi memang sejak awal ada kebutuhan itu. Misalnya komunitas Yerusalem
membaca Torah. Nggak mungkin Torahnya itu dipinjamkan ke daerah-daerah lain. Pasti daerah lain yang juga ingin membaca Torah itu harus punya salinan Torah. Jadi sejak awal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses transmisi Alkitab. Ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa juga muncul pandangan inspirasi itu ya menjamin bahwa kitab suci itu tidak bisa salah sampai ke titik koma. Ini bisa juga menjadi sebuah diskusi ya, karena itu berarti ya sampai ke titik koma ada semacam inspirasi yang mekanis. Ya, kalau kita lihat Alkitab, bagaimana manusia yang menulisnya, sebenarnya pemahaman seperti ini, walaupun kelihatannya menjamin Alkitab begitu utuh dan sempurna, tapi keterlaluan. Karena nggak begitu loh data yang kita terima atau kita peroleh dalam Alkitab. Ya, bahwa isinya dijamin, ya. Tetapi dalam proses transmisinya, dalam proses penulisannya, ya bahkan oleh penulisnya sendiri, ada juga bagian-bagian yang bisa membuat kita bertanya. Ya, artinya bisa cek and recheck dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Oh, itu dia terbalik rupanya. Ya, walaupun tidak ada tangan asli, kita lihat ya. Dalam Alkitab sendiri ada perubahan-perubahan kecil. Misalnya, ini orang yang sama punya dua nama. Is-Boshet. Yang satu Es-Baal. Nah, yang ada dalam Es-Baal ini sangat mungkin yang merupakan nama asli. Karena ada kata Baal, itu kan nama dewa itu. Ya, jadi Boshet itu justru mau mengejek gitu ya. Sesuatu yang ya menjijikkan begitu. Ya, Yerubaal menjadi Yerubeshet. Jadi ada semacam alias-alias ya. Nah, kita lihat kadang-kadang Mazmur yang sama bahkan menggunakan dua nama ilahi yang berbeda. Yang satu Yahweh, satu Elohim. Isinya sangat mirip, hampir identik. Itu lihat. Dan kadang-kadang nama seperti Dodanim, Kejadian pasal 10, ternyata itu adalah Rodanim menurut kitab Satu Tawari. Itu beda huruf D dengan R. Kenapa? Ya, ternyata itu menunjukkan adanya kemiripan tulisan. Huruf Dalet dalam bahasa Ibrani memang sangat mirip dengan huruf Resh dalam bahasa Ibrani. Bedanya hanya yang satu lebih lengkung, yang satu lebih lancip. Itu aja bedanya. Jadi ya, kita bisa tahu mana yang lebih mendekati dengan membandingkannya di bagian-bagian lain. Jadi di sini Rodanim adalah bentuk yang lebih otentik. Ya, ini nampaknya maaf. Nanti saya akan betulkan ya. Ini susunan slide-nya kok jadi ngaco nih. Ya, ya. Jadi kita lihat di sini, memang ya dari awal perlu salinan. Banyak orang lupa ketika Yesus membuka kitab Yesaya, itu tentu berbentuk gulungannya di sinagoga Nazaret, ya itu pasti salinan. Karena nggak ada lagi kitab Nabi Yesaya yang asli. Ya, jadi kita menyadari bahwa demikianlah prosesnya. Nah, ketika Yesus misalnya berdialog dengan iblis, sudah pasti dia berdialog tentu mengandalkan kutipan dari perjanjian lama. Ya, itu kutipannya dikatakan ada tertulis. Kalau ada tertulis berarti ada bukunya. Apakah berbentuk gulungan kah, akan berbentuk lempengan, tapi jelas ada materialnya. Nah, Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja misalnya. Nah, ini kan sebenarnya mengandalkan salinan. Ya, ini nggak mungkin mengandalkan hanya proses transmisi lisan, karena tidak ada rekaman pada waktu itu. Jadi jelas, bahkan ketika Yesus berhadapan dengan lawannya, dia mengandalkan ingatan, tapi ingatan itu bersumber dari tulisan, dan tulisan ini disalin ulang dan salin ulang. Nah, Rasul Paulus juga sama. Seperti tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, itu jelas, itu diambil dari salinan ke salinan. Timbul pertanyaan, kalau begitu apakah salinan-salinan ada ini masih dapat kita pegang sebagai salinan yang otentik? Sehingga tidak terjadi distorsi. Kalau memang ada kekaburan dalam penyalinan, ya itu masih sah-sah saja ya. Tapi distorsi adalah kalau sampai isi teologinya itu berbeda. Apakah bisa dijamin?
Di sinilah bedanya kekristenan kita ini termasuk Yudaisme dengan beberapa klaim dari agama lain, ya. Karena kita mengakui sepenuhnya ada proses transmisi yang melibatkan manusia seperti itu. Lalu oleh karena itu kita terbuka kepada temuan-temuan. Kalau ada bagian Alkitab tertentu yang agak kabur, sulit dimengerti, dan itu wajar, wajar saja. Coba ribuan tahun loh, ribuan tahun. Kita yang kita baca ini bukan naskah 2 abad lalu. Ini yang kita baca ini yang saya sebut ulang ya, ini salah saya tekankan. Lebih dari 2000 tahun, 2500 tahun yang lalu. Kalau ada bagian-bagian yang kurang jelas sedikit, bagi saya itu luar biasa bahwa sampai sekarang begitu utuhnya dalam proses transmisi. Lalu untuk membuktikannya kita nggak hanya sekedar berwacana, tidak mengadakan dogma. Misalnya, ya Tuhan melalui rohnya pasti jaga 100%. Itu dogma namanya. Tapi kita juga mempunyai semacam pembuktian sejarah. Itulah menariknya. Jadi, salah satu contohnya yang terkenal adalah penemuan naskah-naskah mati, Dead Sea Scrolls. Sebelum penemuan ini, memang ada salinan tertua yang dikerjakan dalam tradisi Masoret. Itu nama. Nanti saya akan cerita tentang Masoret ini. Itu usianya kira-kira 1000 tahun sesudah Masehi. Ya, jadi kira-kira pada abad ke-10. Nah, sedangkan Dead Sea Scrolls ini sudah diuji karbon ya, artinya pada waktu itu itulah teknologi yang tersedia, sudah diuji karbon. Ini salinan yang tidak kurang dari 2000 tahun, bahkan 2200 tahun. Kalau begitu, untuk kitab yang sama, yang satu dalam salinan Dead Sea Scrolls, yang satu yang sudah dibukukan yang disebut sebagai Codex Leningrad. Kira-kira isinya seberapa jauh? Ini pada awal penemuan ini membuat para pakar berdebar-debar loh. Kalau ternyata begitu banyak yang sudah berubah, wah memang berarti Codex Leningrad, teks Masoret tidak bisa dipercaya. Kalau sangat banyak dan signifikan perubahan-perubahannya. Nah, saya ingin memberi sebuah contoh sekarang. Oh ya, ini gambarannya. Siapa tahu jalan-jalan ke Israel, jangan cuma keliling-keliling ke situs-situs rohani ya. Sempatkan ke kuburan. Ya, ya ini dia gulungan yang terkenal itu. 2 minggu lalu sudah saya tunjukkan. Ya, 17 lembar, 8 meter. Hebat sekali ya teknologi sekarang ya. Ya, nggak perlu lagi bawa buku tebal-tebal. Dengan gadget semua bisa diakses. Nah, jadi ya huruf demi huruf dibandingkan, kata demi kata dibandingkan, tahu kesimpulannya. Perbedaannya terutama soal ejaan. Isinya hampir 100% sama. Ya. Jadi ini menolong kita justru untuk merekonstruksi teks-teks yang tadinya agak kabur, agak sulit dimengerti. Ya, mari sekarang kita melihat yang disebut dengan karya Masoret. Ya, ini terkenal ini. Kalau disebut kaum Masoret, itu berarti keluarga yang dengan tekun menyalin teks-teks kitab suci dalam tradisi Yudaisme. Huruf demi huruf, kata demi kata. Walaupun mereka dikenal sekitar pada abad kelima sesudah Masehi, ya kan gitu ya, Masehi, mula-mula di Babel lalu di Tiberias ya. Namun para pakar menemukan jejak-jejak leluhur mereka itu dalam arti melalui naskah-naskah yang tersedia. Itu jejak-jejaknya sudah ribuan tahun. Maka para pendahulu mereka ini kadang-kadang dijuluki proto-Masoret, gitu ya. Nah, jadi awalnya kita tahu teks Ibrani itu hanya punya konsonan. Kalau ada misalnya ya, kalau kita coba ambil contoh aja lah dalam bahasa Indonesia misalnya. Kalau ada kata SLH, ini huruf apa aja yang bisa di sini? Salah, Tulu, kan gitu. Sili, nah ini. Jadi di bahasa Ibrani lalu itu cuma ada SLH gitu. Nah, huruf belum ada. Bagaimana orang bisa tahu artinya dan bisa membunyikannya? Karena sudah terlatih, terbiasa. Seperti kita kalau menemukan kata DSB, tidak perlu diajari lagi. Itu sudah pasti dan sebagainya. Ya, YG yang. Nah, dan sebagainya. Jadi
singkatan seperti itu, walaupun hanya konsonan, kita tahu yang dimaksudkan. Ya, jadi belakanganlah baru huruf-huruf ini diisi dengan titik-titik vokal. Supaya nanti kalau orang membaca, tidak lagi ragu-ragu, jelas apa yang mau dilafalkan. Dan juga untuk interpretasi juga semakin pasti gitu. Tidak usah lebih dari satu tafsiran. Jadi ini upaya yang luar biasa ya. Sehingga teks kita betul-betul terjaga stabil. Nah, bagaimana dengan akurasi teks Masoret? Ada satu kutipan dari Talmud, para tua-tua disebut soferim, karena mereka menghitung setiap huruf dalam Torah. Mereka katakan huruf Vav pada kata Gahon adalah konsonan tengah dalam Torah. Kata Darosh, Daras, itu kata tengahnya. Wahid Galah itu ayat tengahnya. Saya kalau baca keterangan seperti ini, takjub saya. Begitu setianya orang menjaga kesahihan manuskrip, salinan-salinan teks itu. Sampai urusan huruf pun mereka hitung. Ya. Sampai mereka jaga bagian tengahnya apa. Jadi kalau misalnya mereka temukan berbeda, berarti salinannya tidak bisa dipercaya. Ini dia. Mereka hitung kata-kata itu. Jadi di akhir kitab itu biasanya ada kitab ini jumlah katanya sekian. Ketika disalin dan dihitung kurang satu kata atau lebih satu kata, manuskripnya langsung dianggap abkir. Tidak bisa dipakai. Itu disimpan di sebuah gudang namanya Geniza. Salah satu yang terkenal itu yang ditemukan di Kairo. Dan itu sekarang koleksinya disimpan di Universitas Cambridge paling banyak. Nah, inilah yang saya sebut. Jadi teks tradisi Masoret ini, nah inilah yang muncul dalam salinan kodeks. Kodeks itu adalah buku kuno ya. Jadi kalau dulu orang hafal gulungan, lama-lama makin pintar, makin efisien, lalu mereka buat dari papirus, itu dipotong persegi, bagian pinggirnya dilubangi, dijahit seperti buku, walaupun masih sangat besar dan berat. Ya, ternyata kalau dibandingkan teks konsonannya dengan naskah Skalapati, wah, begitu stabil. Ya, jadi selama transmisi lebih dari 1.000 tahun, variasi ejaan ortografi itu cuma 107. 107. Nah, contohnya yang saya cetak tebal itu paling ujung sebelah kiri. Selomeha itu di dalam teks masuk di dalam teks laut mati itu ditambahkan huruf yang merah itu. Itu huruf seperti tongkat, itu huruf vav. Ya. Jadi rupanya huruf konsonan pun dipakai sebagai tanda vokal. Ya, tadinya tentu kalau di Qumran belum ada titik ini semua. Ini ditambahkan oleh kaum Masoret. Jadi bedanya cuma itu. Di teks Masoret tidak ada yang begitu. Tapi yang dimaksudkan persis sama. Jadi tradisi menulis ya, saya sering membandingkannya seperti tulisan Jakarta. Sekarang dieja J. Pada waktu kemerdekaan itu DJ Jakarta. Kan seperti itu. Tapi tidak ada yang mengatakan itu dua kota yang beda. Ya ini dia. Ini kodeks Leningrad itu sebelah kiri seperti itu bentuknya. Lalu ini yang dibukukan. Ya, tentu diedit, hal-hal tertentu yang kurang jelas atau apa dirapikan. Tapi jelas ini ya apa yang diedit ini sudah diterbitkan oleh lembaga Alkitab Jerman. Nah, itulah yang menjadi referensi kami para tim penerjemah ya dengan konsultan-konsultan. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Tadi saya sengaja nggak mungkin mendalami sampai luar biasa lengkap ya. Dalam perjanjian baru kita berhadapan dengan banyaknya naskah-naskah luar biasa melimpah. Ya, ini saya ambil dari Dan Wallace. Ya, kalau di antara saudara ada yang pernah ikut kuliah Sola Scriptura Annual Lecture oleh Profesor Dan Wallace, ya ini hanya cuplikan-cuplikan saja. Ya, begitu banyak. Ya, sampai jutaan loh. Jadi persoalan terbesar dalam penelitian naskah laut apa dan baru itu karena bahannya sangat banyak. Syukurlah sekarang oleh karena kemajuan teknologi
ya pengolahan data ya, itu ya yang jumlahnya jutaan ini sudah bisa dianalisis dengan cepat. Tapi tetap tidak bisa menggantikan pertimbangan-pertimbangan manusia. Karena tidak hanya matematika, ada soal konteks dan lain-lain. Ini terlalu kompleks untuk dihandle oleh mesin saja. Nah, kalau bicara soal transmisi yang akurat dari manuskrip-manuskrip ini, kita lihat ya, di antara ribuan salinan tadi, bahkan ada yang berasal dari sekitar tahun 200. Wah, coba bayangkan, begitu dekat dengan zaman penulisan aslinya. Nah, ada beberapa kodeks yang terkenal, namanya Vatikanus, ini dia pertengahan abad ke-4, Sinaiticus, pertengahan abad ke-4 juga, ya, yang satu di Vatikan, yang satu ditemukan di biara di Sinai. Lalu ada kodeks Alexandrinus dari awal abad ke-5. Nah, ini buku-buku manuskrip kuno yang sangat penting kalau kita bicara soal akurasi salinan-salinan perjanjian baru. Juga ada papirus. Papirus ini bahkan lebih tua lagi rata-rata ya. Ada yang dari awal abad ke-3 misalnya. Itu papirus 45. Hanya 30 lembar berisi bagian kitab Injil dan kitab para rasul. Dan yang saya sebutkan itu adalah papirus P52. Ini diperkirakan dari tahun 135 dan hanya berisi 4 ayat dari Yohanes 18. Meskipun hanya 4 ayat, tentu kepentingannya adalah kalau dibandingkan dengan salinan Yohanes dari abad keempat, ya Codex Vaticanus atau Sinaiticus, beda nggak? Luar biasa, ternyata tidak berbeda. Meskipun ini tidak lengkap ya, karena ada fragmen-fragmen yang hilang. Ya, Papyrus 66 dari sekitar tahun 200, bagian besar Injil Yohanes. Yohanes termasuk Injil yang lebih belakang ditulis. Jadi dia sangat mendekati dari zaman penulisannya. Nah, ini visual aja. Begitulah Codex Vaticanus. Orang dulu kalau menyalin naskah itu nggak boros ya. Spasinya tidak dibuat besar, disuruh dempet-dempet gitu ya untuk menghemat. Memang yang luar biasa ya. Memikirkan tinta, memikirkan kertas, ya, tanda kutip kertas. Wah, itu bukan hal-hal murahan di zaman itu. Ya. Tentu juga menemukan orang yang bisa menulis dan membaca. Nah, ini yang saya maksud dengan Papyrus 52 itu. Ya. Jadi, yang dicetak tebal itu yang hilang. Ya. Meskipun itu nggak ada, tapi kan konteksnya membuat kita tahu, wah ini sangat mirip, nyaris 100% sama dengan salinan-salinan beberapa abad kemudian. Nah, kalau gitu, pertanyaannya tentu adalah, masih akurat atau tidak? Ini soalnya kadang-kadang diembuskan sebuah ya dugaan bahwa perjanjian baru kita ini sudah terlalu banyak berubah sehingga tidak bisa dipercaya. Ya, ini lagi-lagi saya ambil dari Dan Wallace. Ya, kalau berbicara soal variasi, oh luar biasa banyak. 300.000 lebih. Iya, itu kadang-kadang hanya soal Yohanes mau ditulis dengan 2 N atau dengan 1 N. Ya, tentu ini penting juga ya, tapi itu kan tidak mengubah siapa yang dimaksudkan. Ya, misalnya ada juga perbedaan kecil, tapi tidak mempengaruhi makna. Ada yang memakai kata sandang, ya semacam huruf kecil ya, ho atau hos dan sebagainya. Ya, ada yang mengekspresikan subjek. Nah, misalnya di awal sebuah perikop ketika dibaca leksionari ya, itu bacaan yang eh, merupakan ya pilihan-pilihan nats ya, sesuai dengan ya waktunya, kemudian penggunaannya pada katakanlah ibadah gereja tertentu. Ya, itu biasanya kalau di awal lalu mereka berangkat ke Nazaret. Nah, mereka ini karena itu adalah awal perikop sering dilihat dalam konteksnya. Di atas itu siapa yang mereka? Yesus dan murid-muridnya misalnya. Padahal dalam bahasa Yunani hanya ada kata mereka. Gitu. Jadi ini memang suatu terjemahan yang sengaja atau suatu salinan yang sengaja mengeksplisitkan supaya yang mendengarkan ini
Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, ya, orang dulu tidak punya Alkitab sendiri. Jadi jangan mimpi bahwa mereka akan baca Alkitab sendiri-sendiri. Mereka lebih banyak mengandalkan pendengaran dan juga ingatan serta hati mereka. Jadi nggak ada orang membaca Alkitab. Yang jelas paling sering itu orang membacakan Alkitab. Lalu orang lain mendengarkan Alkitab. Nah, kadang-kadang karena bagaimanapun kita mengakui Alkitab ini kan teks gereja. Gereja juga punya pengajaran. Dan bagi bagian tertentu, kadang-kadang ajaran gereja itu menjadi bagian dari salinan-salinan yang ada. Ya, dimasukkan di situ. Munculnya biasanya begini. Ya, katakanlah di sini ada catatan di margin ya, di pinggir. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ini. Ya, ini tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Ya. Nah, ketika ini disalin ulang, penyalin berikutnya berpikir, wah ini teks yang ketinggalan ini. Kan gitu. Lalu dia salin, dia masukkan ke dalam. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, tapi kita biasanya tahu karena kita nggak hanya membandingkan dua salinan. Kalau kita membandingkan puluhan salinan, ratusan salinan, kita bisa tahu. Apalagi kalau kita tahu usia dari naskahnya. Nah, rumusan Trinitas itu hanya muncul dalam salinan yang terlalu jauh ya. Dari zaman penulisan Injil. Ya, abad ke-16, 12, 14, 15. Bahkan dalam terjemahan Latin pun itu baru ada pada abad ke-9. Ya, juga kalau kita lihat doa Bapa kami ya, itu lembaga kita menandai doksologi itu dalam tanda kurung tegak untuk mengatakan ini tidak ada pada naskah-naskah yang paling kuno. Ya. Tapi itu bukan berarti ini salah. Itu muncul karena apa? Karena doa Bapa kami sangat sering dipakai dalam ibadah gereja. Sehingga doksologi itu menjadi penutupnya. Lalu lama-lama seperti saya katakan tadi ini menjadi sebuah teks yang hidup ya. Masuk ke dalam beberapa manuskrip. Tapi karena kita tahu di manuskrip-manuskrip tertua ini tidak ada, ya kita beri tanda kurung. Ya, jadi prinsip dasarnya ini kita tidak akan terlalu panjang di sini karena tujuan kita untuk melihat bagaimana ya orang menentukan mana yang lebih otentik. Prinsip dasarnya memang umumnya usia yang lebih tua lebih mungkin asli. Lalu dengan melihat pola-pola para penyalin, biasanya seorang penyalin itu cenderung akan membuat teksnya lebih mudah, bukan membuat teks yang mudah menjadi lebih sulit. Saya kira itu bagian dari karakter kita manusia. Ya. Jadi kalau teks itu lebih sulit ketimbang teks lain, asalkan maknanya masih jelas ya. Ya kadang-kadang lebih sulit karena memang keliru. Tapi kalau dia masih akurat ya berarti lebih mungkin otentik yang sulit itu. Nah, kecenderungan kita untuk menambah, memperpanjang itu lebih kuat daripada mempersingkat. Apalagi untuk teks-teks sakral. Rasanya nggak mungkin Injil disingkat gitu. Tapi lebih mungkin diberi keterangan. Nah itu, tapi prinsip-prinsip ini menolong sekali. Walaupun tetap faktor manusia sangat penting. Menimbang-nimbang. Tidak bisa digantikan hanya oleh mesin yang tahu bermatematika. Ya. Jadi walaupun ada AI dan sebagainya sekarang ini, saya masih sulit sekali membayangkan AI ini bisa menggantikan manusia untuk menimbang-nimbang tentang teks-teks kuno ini. Nah, sekarang kita beralih. Karena kita udah lihat tadi ada lisan, ada tulisan. Tulisan itu kemudian disalin lagi berulang kali. Ya, dan sekarang pertanyaannya adalah soal terjemahan. Karena bagaimanapun, pada akhirnya tujuannya adalah supaya firman Tuhan sampai pada umat. Disitulah sangat nyata, baik Yudaisme maupun kekristenan itu sama-sama tidak menolak terjemahan. Ya, dalam Yudaisme misalnya, sejak abad kedua sebelum Masehi, di Alexandria, ini pusat ilmu pada waktu itu ya, Alexandria Mesir, itu komunitas Yahudi mulai menerjemahkan kitab Taurat, Torah, ke dalam bahasa Yunani. Tentu kita bisa mengerti, karena budaya diaspora itu adalah budaya yang dikelilingi oleh budaya Yunani. Bahasa pengantarnya pun bahasa Yunani. Ya.
Oleh sebab itulah, terjemahan mereka ini nanti sangat berguna. Ya, mereka tidak membayangkan terjemahan mereka yang di Mesir ini dalam bahasa Yunani, ini suatu hari, tanda kutip, akan diambil alih oleh gereja. Sampai-sampai orang-orang Yahudi sangat marah. Sangat marah. Mereka menganggap Septuaginta, itu tadi sebutan dari terjemahan Yunani tersebut, Septuaginta, itu sudah diambil oleh orang Kristen. Sehingga mereka kemudian tidak mau pakai Septuaginta lagi. Ya, ini contoh ya. Yesaya 40, itu dalam bahasa Ibrani, Kol, Basar, Hasir. Tapi kita lihat ketika dikutip dalam perjanjian baru, dalam surat Petrus, itu sudah menjadi bahasa Yunani. Pasti ada terjemahan. Dan terjemahan-terjemahan dalam perjanjian baru, itu sangat mirip dengan terjemahan yang dikerjakan di Alexandria itu. Yang disebut dengan Septuaginta. Ya, ya kalau dilihat dari bahasa Yunani ya, setara ya. Kata-kata tidak mungkin sama, tapi maknanya setara ya. Pasasa, semua daging. Maksudnya daging itu adalah dalam arti manusia panah. Seperti rumput, kotos. Ya, itu dia. Nah, kalau menerjemahkan tentu kita harus berangkat dari teks-teks terbaik. Tadi saya sudah sebutkan untuk perjanjian lama, ada teks Masoret yang tersimpan dalam Codex Leningradensis, tapi itu sudah dihimpun, diterbitkan dalam bentuk buku oleh lembaga kitab Jerman. Disebut Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ya. Dan sekarang sedang disiapkan satu edisi lagi, Biblia Hebraica Quinta. Ya, sekedar tahu saja ya, saudara, karena bagaimanapun ini terlalu teknis untuk diskusi kita malam ini. Nah, perjanjian baru itu diterjemahkan dari teks Yunani yang dikompilasi, diseleksi, ditimbang-timbang oleh para pakar naskah perjanjian baru. Jadi luar biasa juga ini. Ya, ini betul-betul karya yang merajut berbagai manuskrip dan juga mempertimbangkan kegerejaan. Ya, misalnya ahli tekstual orang Yunani namanya Profesor Karavidopoulos. Saya pernah sempat di bawah bimbingannya di Tesalonika. Nah, itu terlibat di dalam proyek besar ini. Jadi, para penerjemah di seluruh dunia di lingkungan lembaga-lembaga Alkitab, nanti bahasa Societies, mengacu pada teks-teks sumber ini. Nah, ini edisi modernnya berbentuk seperti ini. Nah, untuk terjemahan, memang orang sangat betul-betul ingin supaya terjemahan itu akurat. Sering ada perkataan seakurat mungkin. Kadang-kadang orang kalau bertanya di seminar ya kepada saya itu sampai seharusnya mungkin Pak, seperti apa adanya, jangan ditambah-tambah. Lalu saya beri sebuah contoh. Nah, kita ambil contoh dari Bapak kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa terjemahan Indonesia pakai makanan? Padahal Yunaninya jelas artos. Artos itu ya roti. Disitulah kita mengerti. Ternyata ahli bahasa. Bukan hanya ahli ya, pengalihan leksikal. Kata diganti kata. Ini pengalihan konsep, fungsi, dan lain-lain. Roti Yunani, di antara orang-orang Yahudi, itu makanan pokok. Roti. Roti di Indonesia, itu makanan tambahan, snack. Jadi kalau kita terjemahkan, berilah kami, roti kami yang secukupnya, wah keterlaluan ya. Sudah snack, minta secukupnya lagi. Nah itu, jadi jangan pikir kalau lurus-lurus, oh udah pasti tepat. Saya biasanya mengambil contoh ini, langsung terdiam orang yang nanya. Langsung terdiam itu biasanya. Nah, kalau orang Batak lebih seru lagi. Nggak mau dia hanya roti atau makan. Nah, lihat. Angoluan siap hari. Yang dia minta itu hidup itu langsung setiap hari. Luar biasa ya. Orang Batak kalau minta nggak tanggung-tanggung. Itulah terjemahan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kalau teksnya sulit? Itu yang saya katakan tadi. Karena ini sudah begitu kuno, kadang-kadang ada bagian, ada lubang-lubangnya. Misalnya dalam satu sama 13:1 ya, Ben sana Saul bemalko melah al Israel. Ya, ini kalau diharfiahkan, Saul anak tahun itu artinya umur.
umurnya titik-titik. Bemalko pada saat menjadi raja, memerintah sebagai raja. Ya, Usete Senaim, kan gitu. 2 tahun pemerintah atas Israel. Jadi nggak masuk akal. Saul, tanda kutip, atau tanda kurung ya, setahun usianya pada waktu jadi raja. Dan hilang 2 tahun memerintah atas Israel. Nah, ini nggak benar. Dia nggak memerintah hanya 2 tahun. Kan gitu. Berarti ada bagian naskah yang kurang jelas atau hilang. Nah, ini yang membuat terjemahan bervariasi ya. Coba, terjemahan Jerman pakai titik tiga, terjemahan Prancis juga demikian. Coba, bahasa Inggris juga sama. Saul was titik-titik years old. Ya, coba kalau Alkitab kita, Alkitab Indonesia, diterjemahkan seperti ini. Ribut umat Kristen Indonesia. Akan banyak surat masuk ke LAI. Kenapa titik tiganya? Kenapa nggak diisi? Makanya saya sangat respect pada para pendahulu saya. Oh, mereka pintar. Saul berumur sekian tahun. Nah, luar biasa loh. Ya. Dan orang yang bacanya santai-santai saja, tidak sampai mengatakan oh, sekian tahun enggak. Karena terbaca enak, lancar gitu. Oh, berarti tidak diketahui dengan persis. Kan gitu kalau orang Indonesia. Ini namanya betul-betul ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini dia. Ya. Nah, dalam terjemahan kita selalu hati-hati dengan agenda doktrinal. Ini LAI sangat keras ini. Saya Lutheran misalnya. Ya walaupun nggak Lutheran benaran ya. Saya nggak Lutheran benaran ini. Ya karena juga suka reform. Pokoknya yang baik-baik kita terima. Nah, tapi terjemahan bisa dipelintir. Misalnya saksi-saksi Yehova. Itu kan kalimat terakhir. Kaiteos and hologos. Itu, Bang. Ya. Itu memang beda ya. Theosis itu ada kata yang kita bisa baca ya. Kalau Yunani agak mudah dikenali. Theos itu di depannya tidak ada kata ton. Nah, padahal kata yang mirip di depan itu ada ton teon. Kan ada artikel ya. Lalu mereka bilang, di sini logos, logos tentu adalah firmannya, terjemahannya firman ilahi. Ya ini bukan Allah, tapi hanya suatu ilah. Kenapa mereka menerjemahkan demikian? Karena mereka percaya Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ada ciptaan. Meskipun dia diberi status sebagai anak Allah. Ya, jadi keilahiannya itu bukan sejak awal sudah demikian. Tapi ditambahkan kemudian. Kan itu. Nah, makanya mereka melalui terjemahan mencoba mempengaruhi. Jadi firman itu bukanlah Allah, tapi firman itu adalah suatu ilah. The word was a God. Di bahasa Indonesia ada ya terjemahan dunia baru, itulah terjemahan sejuk. Martin Luther, seorang penerjemah yang hebat di Jerman, mengatakan sangat penting menghasilkan terjemahan yang dapat dipahami oleh sasarannya. Kedua, orang Kristen yang sesat, berjiwa sektarian, tidak dapat menerjemahkan Alkitab dengan setia. Jadi diam-diam kami dalam tim kalau bekerja itu, wah itu saling mengingatkan. Oh ini kedengaran agak Katolik, ini kedengaran agak Reform misalnya. Sehingga kita harus diskusikan lagi. Karena tidak boleh agenda doktrinal masuk dalam terjemahan LAI. Nah, jadi kita ini dalam terjemahan ya, tidak takut perubahan. Nah ini saya ambil buat contoh ya. Ini dari terjemahan lama yang sebelah kiri. Maka berserulah ia seekor singa Tuhan. Bahwasannya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Wah ini sulit dimengerti ya bahasanya. Tapi oke lah. Ini jelas bahasa Melayu. Tuh, dari abad ke-19 akhir. Tapi persoalannya di sini adalah perbedaannya dengan TB. Terjemahan baru itu sebelah kanan. Di sini ada seekor singa. Di sana tidak ada lagi seekor singa. Ya. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Wah, ada apa ini? Kenapa ini begitu ya? Nah, lalu
Mari kita kembali ke naskah Skalon Mati. Rupanya ketika ditemukan gulungan Nabi Yesaya di antara naskah Skalon Mati, kelihatan masalahnya. Wah, Yikra Arye, ternyata Arye bahasa singa itu tertulis Haroe. Hurufnya sangat mirip. Haroe itu artinya orang yang melihat itu. Jadi ini dari menara orang melihat. Bukan ada singa tiba-tiba menyusut. Nah, kalau terjemahan Batak nggak mau kalah. Walaupun teksnya kabur, mereka tukang-tukang sedikit supaya lebih seru. Dongi jauh-jauh ibana song singa. Singanya tetap ada, tapi singanya berteriak lantang. Suara singanya yang penting di situ, ya. Dia berteriak, berseru seperti singa. Memang menarik. Ini solusi penerjemahan yang pintar juga ini. Jadi kita bersyukur ya, kita ini nggak takut perubahan. Kalau nanti misalnya ada lagi naskah-naskah lain, naskah-naskah lemah itu kan ditemukan nyaris tanpa ada seorang pun yang tahu kapan itu bisa terjadi. Ya, tapi lihat, kalau memang nanti suatu hari akan ada lagi naskah-naskah yang bobotnya seperti naskah lemah, kita berani aja nguji ulang. Tapi saya sangat yakin tidak akan banyak perubahan-perubahan signifikan lagi. Nah, sekarang saya di bagian akhir ini sedikit bercerita tentang Alkitab baru kita. Kita mulai dari sejarah. Alkitab kita yang sekarang, terjemahan baru, itu berawal dari ya rencana Lembaga Alkitab Belanda, Netherlands Bibelgenschap, itu NBG, untuk menghasilkan terjemahan dalam bahasa Indonesia modern. Nah, pada waktu itu, di Belanda terbit Neue Vertaling, itu terjemahan baru, itu artinya terjemahan baru. Ya. Lalu mereka pikir, ya coba kita usahakan secepat mungkin. Sudah terjemahkan saja dari Neue Vertaling. Mereka utus seorang ahli namanya Dr. Sven Grebel. Dia memang seorang pakar. Seorang pakar itu cirinya adalah dia bekerja harus dengan teliti. Dia tidak mau menentangnya. Orang yang memberi instruksi, ya oke, kita mau cepat-cepat boleh. Nah, tapi harus tepat. Rupanya di dalam pekerjaan seperti ini, ada matematika yang lain. Cepat ditambah dengan tepat, akhirnya sama dengan lambat. Ini dia yang terjadi. Tadinya 10 tahun direncanakan selesai. Faktanya adalah ternyata butuh waktu 20 tahun lebih sampai terbit. Nah, dilema kedua waktu itu bahasa Indonesia berkembang sangat pesat. Banyak sekali kata-kata baru dan yang diubah. Makanya bahasa Indonesia sekarang makin berbeda dari bahasa Melayu seperti yang digunakan di Malaysia. Ya, saya juga konsultan untuk lembaga kita Malaysia. Jadi kadang-kadang kami punya canda-canda yang saling menertawai ya istilah-istilah dari bahasa-bahasa serumpun begitu. Ya, saya ingat ya waktu itu apa mereka ya. Nah, nah ini pintu kecemasan katanya. Saya heran. Ini kalian maksudnya apa ya pintu kecemasan? Oh, rupanya maksudnya pintu darurat. Ah, tapi kami bilang darurat ini. Kalian banyak kali kecemasannya saya bilang. Nah, ini sekilas saja, inilah tim penerjemahnya. Yang paling kiri itu naik pos-pos. Seorang putra Batak muda yang memang baru bakat sekali. Dia bukan pendeta, tapi dia seorang guru. Tapi ketika dia diberi kesempatan untuk studi bahasa Ibrani, Yunani, wah, dia betul-betul menjadi pakar. Ya, yang di tengah itu Profesor Abineno, Ketua Dewan Gereja Indonesia waktu itu. Jadi di tim ini ya, tokoh-tokoh ya, para pendeta, teolog-teolog yang punya pendidikan yang sangat baik. Walaupun bukan ahli kitab suci ya, belum spesialis seperti itu. Ya, jadi tapi itu luar biasa ya. Coba berapa banyak ketua sinode atau bahkan ketua PGI yang bisa terjun dalam pekerjaan-pekerjaan di belakang layar ini. Ternyata dulu di balik TV ini orang-orang ini, para pemimpin ini. Juga tentu ada orang Belanda ya, misalnya Dr. Andries Krey. Nah, ini turut. Jadi ini gabungannya antara yang internasional, ya bangsa-bangsa lain dengan putra-putra bangsa. Nah, Keynes ini punya cerita menarik. Ternyata anaknya itu
duta besar Belanda sekarang. Kami pernah beraudiensi dan dia katakan, saya masih ingat itu di Bogor. Bapak saya waktu itu bekerja di situ. Saya masih remaja, dia bilang. Luar biasa ya. Nah, orang Belanda itu nggak biasa minta jabatan. Nggak. Tapi karena dia kepingin kembali ke Indonesia, dia katakan, saya akhirnya pakai lobby-lobby supaya saya bisa jadi duta besar di Indonesia. Dengan cerita itu saya terharu sekali. Ada simpul-simpul sejarah yang di luar dugaan kita. Cerita-cerita menarik yang kecil-kecil ini. Nah, komposisi tim seperti ini. Ada orang Jawa juga. Jadi karena bahasa Indonesia kita tidak seragam, ada variasi-variasi, dialek dan sebagainya. Wah, itu diskusi bisa terkait tentang soal dialek ini yang bisa berbeda satu sama lain. Ada juga Profesor Christopher. Ini adalah anak dari Kalbar, ya, yang lama berkarya di Indonesia. Nah, saya menyingkat ya. Salah satu momen sejarah yang penting tentang TB adalah konsultasi Spanyol bulan Juni. Waktu itu juga dihadiri oleh tamu Gereja Katolik. Rupanya di London bulan Januari tahun itu ada penandatanganan sebuah dokumen antara Vatikan dengan United Bible Societies. Isinya tentang kerjasama dalam penerjemahan yang melibatkan gereja yang berbeda tradisi. Lalu karena memang ini merupakan semangat dari Konsili Vatikan Kedua, Majelis Agung Warga Gereja Indonesia, sekarang disebut KWI, memutuskan untuk mulai bekerja sama dengan LA. Hanya minta saja satu syaratnya, bahwa edisi yang memuat di Kanonika itu juga diterbitkan untuk Katolik. Jadi inilah terjemahan oikumenis pertama di dunia. Ya, ketika terbit tahun 1974, kita rupanya mencatat sejarah sebagai yang pertama di dunia. Nah, sekarang saya sudah sampai ke substansi ini. Mungkin beberapa menit lagi saya akan bercerita dan sudah itu mungkin akan ada waktu yang cukup untuk berinteraksi. Kalau Alkitab diterjemahkan ulang atau dibarui, ya alasan klasiknya ada empat. Yang jelas bahasa penerima dalam hal ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Sudah pasti itu. Kedua, naskah-naskah sumber ya. Kalau ada naskah seperti Dead Sea Scrolls, kalau ditemukan ya kita harus pelajari. Kalau betul-betul itu memperjelas terjemahan, membuatnya menjadi lebih sesuai dengan konteksnya. Kita akan ambil. Ketiga, ilmu tafsir, memahami teks. Itu pasti berkembang. Walaupun King James adalah terjemahan yang sangat hebat, tapi pengetahuan mereka 4 abad lalu itu nggak mungkin sama dengan orang sekarang yang referensinya udah, waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Lalu keempat, ilmu penerjemahan. Ini pasti juga sudah berkembang. Bahkan mempengaruhi ilmu penerjemahan di pendidikan sekuler. Nah, kita ambil sebuah contoh. Dalam Alkitab kita itu ada ganja. Ya, dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala. Satu jala-jala untuk ganja yang satu dan satu jala-jala untuk ganja yang kedua. Saya yakin kalau orang baca ini, pikirannya pertama-tama adalah ini ganja narkoba atau bukan ya. Nah, seperti itu. Karena kalau orang ditanya di seluruh Indonesia ini, dari barat sampai timur, ya ganja itu ya narkoba. Ini dia. Lihat yang saya cetak tebal itu. Ya. Sif A la kotere haehat, sif A la kotere haseni. Koteret itu ternyata itu bagian atas tiang, bisa kepala tiang, bisa juga tiang penumpang atas. Kalau begitu ngapain pertahankan ganja? Kita ganti saja dengan tiang, karena memang lebih jelas dan tepat. Contoh lain, memperanakan. Ini bahasa usang ya. Orang sekarang nggak ada gunakan lagi. Kata ini hanya muncul terutama di dalam Alkitab. Ya, bahasa Ibrani mau bahasa Yunani sama. Bahasa Ibrani Yunani itu egenesen artinya menurunkan anak, mempunyai keturunan. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia harus dibedakan. Gitu. Kalau perempuan melahirkan, kalau bapak
Ya, apa yang setara dengan itu? Ya, mempunyai anak. Nggak mungkin melahirkan kan gitu. Padahal bahasa Ibrani dan Yunani menggunakan verba yang sama. Menarik gitu ya perbedaan itu. Ya, inilah kami di Bogor. Yang sebelah kanan ini Romo, Profesor Parera, ini dosen di Malang. Yang sebelah kanan ini teman saya, orang Jerman, Christian Gosweller, lulusan Heidelberg. Yang di tengah itu mantan ketua umum GPIB, Dr. Wuwungan. Yang di belakang Ibu Dr. Deborah Malik, ya, dia dari gereja Santa Penohan. Di depannya itu Dr. Pascalis Edwin. Ini lulusan dari Gregoriana. Dan yang kiri, ya kami tetap libatkan yang muda ya. Jadi semua kader yang muda itu saya libatkan langsung dalam tim-tim seperti ini. Jadi mereka naik kelas. Sehingga mereka siap untuk studi doktor sebenarnya. Karena diskusinya ya diskusi ya baca teks Alkitab, Ibrani atau Yunani. Kemudian bandingkannya dengan TB yang ada. Lalu kita lihat apakah ada yang perlu dikoreksi atau dibuat lebih jelas. Nah, seperti itu. Dan kalau ada yang diperlukan untuk mencari inspirasi, kadang-kadang kami buka terjemahan. Ya, NIVK, New Revised Standard Version, atau bahasa Jerman, terjemahan Luther, atau terjemahan Jerusalem ya, Biblia dari Jerusalem, itu dan Prancis dan sebagainya. Kita leluasa saja manfaatkan referensi. Tapi ini tidak sama sekali meniru salah satu terjemahan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Di situ ada Adam Tempayan, ya, masing-masing isinya 2-3 buyung. Saya pernah tesin, satu buyung itu berapa isinya. Ini untuk orang Medan agak aneh ya. Orang-orang di Sumatera Utara, buyung itu ya anak muda. Kalau orang Minang manggil anak muda ya buyung. Nah, ternyata itu bukan gayung, itu tidak sedikit. Setiap tempayan itu isinya kira-kira 80 sampai 120 liter. Besar berarti. Ya, karena untuk pembasuhan ya. Jadi kalau ada 6, ya kita hitung saja rata-rata 600 liter. Dan kalau semuanya diubah jadi anggur, wah berlimpah ruah. Jadi kadang-kadang bahasa menghambat kita untuk menghayati efeknya gitu. Ini bukan mujizat kecil-kecilan gitu ya. Ini menolong kita lebih jelas. Nah, ini juga kalau di antara saudara ada yang dokter, tenaga medis, nah ini pasti bisa mendukung yang saya maksudkan. Zotorat negatsaraat. Negatsaraat itu ini berbagai jenis penyakit kulit. Tapi dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan yang di Mesir itu digunakan kata Yunani lepra. Ya, ini akhirnya diterjemahkan menjadi kusta. Ya, padahal lepra dulu belum tentu sama dengan lepra sekarang. Nah, coba mana ada penyakit kusta yang bisa muncul pada pakaian bulu domba, linen, ya, pada barang-barang. Nggak mungkin. Tapi entah kenapa pembaca kitab toleran sekali. Gitu. Ya, bahkan dokter-dokter juga nggak mempersoalkan ini. Gitu. Padahal nggak mungkin. Ya, rupanya ini gejala penyakit ya. Yang jelas ciri bersamanya adalah kalau dia nempel, entah pada dinding, pada pakaian, pada kulit, semua jadi najis. Nah, ini contoh soalnya. Seorang laki-laki atau perempuan ada penyakit, imam periksa penyakit itu, kalau ada gejala lebih dalam, ada rambut halus, iman menyebutnya najis. Nah, lihat, TB mengatakan itulah kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Ini kalau seorang dokter baca, saya pikir hampir nggak mungkin membiarkan ini. Kudis kok dikatakan sebagai kusta? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan itu. Oleh karena itu kita tinjau, nah kita sebut itulah kudis, penyakit kulit yang menajiskan di kepala atau dagu. Nah, ini kalau ini sinkron, memang itu penyakit kulit. Contoh lain, dalam TB, ya merunakha ruah Eliyahu El Elisa, ya lalu hinggaplah
roh Elia pada Elisa. Ini terjadi peralihan kenabian ya dari Elia kepada Elisa. Ini ruah memang bisa diterjemahkan roh, tapi terlalu harfiah di sini. Karena nggak mungkin roh Elia pindah hinggap pada Elisa. Ilmu gaib itu kesannya. Nggak mungkin. Ya. Yang dimaksudkan ruah sini, salah satu arti ruah itu adalah kuasa. Jadi yang pindah itu kuasa Elia, beralih pindah. Kuasa kenabiannya itu dari Elia kepada Elisa. Elia bisa bikin mukjizat, Elisa juga, dan seterusnya. Jadi kita perbarui supaya lebih jelas dan tidak salah mengerti. Demikian juga kalau kita baca contoh dari 1 Samuel 16 ya. Tapi roh Allah mundur dari Saul, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Wah, ini udah sering sekali tanyakan kepada kami. Roh jahat kok datang dari Tuhan, kan itu. Nah, di sini ruah tepat sebagai roh. Tapi ra'a itu banyak sekali artinya. Orang sakit itu ra'a, ya. Orang mengalami bencana, banjir itu ra'a. Pokoknya ra'a itu segala sesuatu yang buruk. Nah, jadi kalau begitu lebih baik kita terjemahkan Saul itu tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Allah. Karena itu tepat. Ketika roh itu hinggap, susah Saulus. Bahkan kepingin membunuh Daud. Ini sudah hampir contoh terakhir. Ini ayat terkenal ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Saya beberapa kali tanya membaca Alkitab ya di gereja. Apa beda adalah di awal dengan adalah di akhir itu? Sama nggak itu? Firman itu adalah Allah. Tentu artinya identik. Lalu pada mulanya adalah firman. Wah, tiba-tiba orang sadar. Terlalu cepat dia baca. Yang dimaksudkan itu adalah ada firman. Itu kalau cerita kuno dulu misalnya kan. Adalah seorang nelayan di Tobelo. Nah, jadi adalahnya itu bukan definisi. Tapi adalah yang menekankan adanya. Kalau begitu, sebaiknya ini diubah supaya jelas. Pada mulanya sudah ada firman. Artinya logos ilahi itu bukan datang ada pada waktu dia sebagai Kristus saja. Tapi sebelum dunia ini ada dan dia turut menciptakannya, dia memang sudah ada. Nah, ada juga masukan, ini sudah yang terakhir ya. Bagaimana ini? Dalam kitab Wahyu 3:14, Kristus disebut sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Bukankah ini bisa dimanfaatkan saksi-saksi Yehova? Kristus berarti adalah bagian dari ciptaan. Ya hanya permulaan yang pertama. Wah, ini langsung membuat kami membuat catatan, langsung kami pelajari, dan rupanya kata yang digunakan adalah arche. Arche itu memang bisa artinya permulaan. Permulaan Injil misalnya itu arche. Tapi arche juga bisa berarti asal mula, sumber. Dalam konteks ini lebih tepat sumber. Ya, nah, Ibu Bapak, Saudara, saya rasa kita sudah diberi semacam ya pandangan yang sifatnya memang tidak terlalu dalam tapi agak menyeluruh tentang proses bagaimana Alkitab itu melintas zaman. Nah, saya kira yang paling penting adalah kitab suci ini sudah dikenal sejak kecil. Ya, walaupun saya kenalnya sesudah agak besar, ya karena saya bukan orang Kristen dulu. Nah, yang dapat memberi hikmat. Kemudian yang lebih dari itu lagi apa? Keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi melalui buku yang kuno ini, yang disalin, diteruskan, dipakai dalam berbagai kepentingan pelayanan, digunakan untuk menginjili dan sebagainya ini, coba, ini semuanya pada akhirnya bicara soal buku yang menolong kita mengenal Kristus, menuntun kita kepada keselamatan melalui iman kita. Saya ingin meminjam tulisan John Stott di akhir ini. On the one hand, God spoke with a meaning what he wanted to say, yet without smothering.
the personality of the human authors. Betul ya? Ya, jadi dua sisi ini nggak bisa kita lupakan. Allah berbicara, dia menentukan apa yang mau dia katakan, tapi dia tidak ya membuat kepribadian penulis-penulis manusianya itu jadi hilang, tidak mengenyahkannya gitu. On the other hand, human beings spoke using their faculties freely, yet without distorting the truth, which God was speaking to them. Ya, betul ya. Di sisi lain kita mengakui ya manusia yang bicara, mereka menggunakan apa yang mereka punya, kemampuan mereka secara leluasa, ya, tetapi mereka tidak mendistorsi ya kebenaran yang Allah sudah sampaikan melalui mereka. Dan ini, dua-duanya ini selalu ada dalam Alkitab. Apakah dalam bentuk salinan, kemudian dalam bentuk terjemahan, dua-duanya ini benar-benar ada. Nah, saya kira saya sudah di akhir bahan. Semoga bahan ini memberi sebuah panorama umum ya tentang proses terbentuknya Alkitab, bagaimana itu sampai tangan kita, dan bahwa itu tetap dibaca sebagai firman Tuhan sampai saat ini. Demikian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Rekan-rekan, saudara sekalian, kita akan memasuki pertanyaan tanya jawab. Boleh silakan bertanya secara langsung. Jika mau bertanya secara langsung, silakan langsung di-unmute, langsung menyampaikan pertanyaannya. Kemudian bisa juga lewat chat, gitu ya. Ya, Pak, pertanyaan yang pertama. Hmm, Bahasa Indonesia pun ada beberapa terjemahan begitu ya Pak. Contohnya bahasa Indonesia sehari-hari, lalu BIMK. eh, Namun saat ini ada juga seperti yang tadi Bapak sampaikan sudah ada TB2. Manakah sebaiknya dipakai apabila kita mau mempelajari firman Tuhan seperti PA begitu ya? Karena sebenarnya tanpa dipungkiri menggunakan terjemahan Indonesia sehari-hari atau BIMK sebenarnya itu lebih mudah dimengerti gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Langsung saja ya. Ya, Saya jawab langsung ya. ya, 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 pertanyaan yang bagus. Em, Sebenarnya terjemahan yang berbeda itu dimaksudkan untuk audiens yang berbeda. Bahasa Indonesia sehari-hari itu diganti namanya kemudian menjadi bahasa Indonesia Pusaka. Karena orang pikir sehari-hari itu sama dengan pasaran gitu. Jadi tujuannya memang yang dibidik itu kaum muda gitu. Sehingga mereka menikmati Alkitab itu dengan bahasa yang lebih mengalir gitu. Ya. Jadi tujuan itu tercapai kalau itu menolong pembaca Alkitab memahami maksudnya. Tapi dia memang lebih interpretatif. Dia lebih berani ya menafsirkan ayat tertentu gitu. Nah, kalau TB dia juga melakukan interpretasi, tapi dia berusaha supaya pemahamannya itu masih mencerminkan semacam padanan yang lebih harfiah. Jadi itu bedanya. Jadi beda tujuan, beda terjemahan. Bahkan tidak banyak yang tahu, LAI juga menerbitkan kitab untuk anak, walaupun tidak dalam bentuk utuh ya. Karena silsilah untuk apa diketahui anak, Kidung Agung untuk apa dibaca anak, gitu ya. Jadi ada cuplikan, tapi ini betul-betul terjemahan, bukan saduran. Nah, itu lebih sederhana lagi. Saya konsultannya waktu itu, saya ingat. Ternyata mengerjakan ini sangat menuntut. Kita tes ke anak, kalau anak mengatakan bilang, oh, lewat sulit, kita catat, kita diskusikan lagi dalam tim. Timnya tentu orang yang ya seringlah melayani anak-anak. Saya nggak ingat apakah dia terlibat sekolah minggu nggak, tapi jelas melayani anak-anak. Ya, itu alasannya. Saya harap ini cukup jelas. ya baik. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana audiens yang pemakai gitu ya Pak. Dan Ya, dua-duanya bisa menolong. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Mengapa terjemahan modern untuk perjanjian lama lebih menggunakan
Masoretic text yang disusun belakangan daripada Septuaginta, terjemahan yang lebih tua? Ya, pertanyaan sangat bagus lagi, tapi cukup teknis. Izinkan saya menyampaikannya dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Septuaginta itu bagaimanapun adalah sebuah terjemahan. Bertepatan ya, saya mengambil gelar PhD dengan mempelajari Septuaginta. Ya, bahasa Yunani ya, bahasa Ibrani juga. Nah, itu dikerjakan di Mesir. Tujuannya baik supaya kitab suci ini, kitab suci Yahudi ini bisa dibaca, dimengerti orang-orang yang berbudaya Yunani, berbahasa Yunani, termasuk generasi muda Yahudi ya, jangan pikir mereka masih tahu bahasa Ibrani. Di diaspora biasanya ya, generasi muda itu mengikuti bahasa sekitar. Nah, tentu benar itu terjemahan terkuno. Dibandingkan teks Masoret, ya yang tradisinya baru dimulai secara historis ya, 5 abad sesudah Kristus. Tapi jangan lupa, kita nggak punya lagi teks Ibrani yang menjadi dasar terjemahan mereka. Jadi kita hanya bisa menduga-duga, ya. Misalnya kalau ada di situ kata air ini, kira-kira artinya damai. Di balik itu ada kata Ibrani apa? Mungkin shalom, mungkin. Untuk shalom masih agak mudah direkonstruksi. Tapi kalau itu yang lain-lain, bagaimana kita bisa tahu di balik itu ada kata Ibrani tertentu? Karena ya tidak ada pemetaan 1 banding 1 ya. Satu istilah bisa diterjemahkan dengan 5 istilah, sehingga kita agak sulit mengatakan, oh yang istilah yang beda 5 ini satu sumbernya gitu, yang konsisten. Ya, jadi itu soal Septuaginta. Tapi kita jangan salah ya, walaupun itu 5 abad sebelum Kristus, itu aktivitas para pendahulu mereka itu nggak berhenti-berhenti itu. Ya, jejak naskah-naskah yang disalin mirip dengan naskah-naskah pada abad ke-10 itu yang disimpan di Leningrad, itu tradisi keluarga Masoret ya. Kalau kita perhatikan jejaknya itu ternyata ada di Qumran, ada juga di antara naskah Sekolah Mati. Kalau begitu ini berarti ada pelestarian yang serius. Ya, kalau kita lihat gejala yang tadi saya sudah terangkan ya, naskah Sekolah Mati ternyata begitu teliti menyalin. Memang ini ciri. Orang yang nyalin itu tahu yang dia salin itu firman Tuhan, sakral gitu. Jadi nggak mungkin dia sembrono. Ya itu tanggapan saya. Ya, melanjutkan dari itu, Pak, kalau begitu terjemahan PL dan PB bahasa Indonesia itu berasal dari mana, Pak? Dari Septuaginta kah atau dari teks Yunani dan Ibrani? Ya tentu teks sumber ya. Ya, saya lah saksi sejarahnya karena saya yang memimpin tim B2 itu ya, sekaligus jadi konsultannya. Kami itu pakai LCD, rektor, duduk di meja 5-6 orang, ya lihat di layar. Ya, sekarang kan gampang itu menampilkan itu. Sebelah kiri misalnya bahasa Ibrani atau Yunani, tergantung di perjanjian mana kita. Sebelah kanan TB, kita cocokkan. Bagaimana? Tepatkah? Lalu ada lagi catatan. Ya, misalnya ada yang melihat, wah ini kaku sekali bahasanya nih. Bagaimana kalau bahasanya kita juga poles. Jadi ada beberapa aspek. Begitu cara kerjanya. Tapi teksnya adalah teks-teks bahasa Ibrani dan Yunani itu. Ya. Dan kadang-kadang kami menemukan bahwa TB itu ternyata terjemahan yang kuat gitu. Sesudah kami diskusi, bisa habis setengah jam, kesimpulan akhirnya adalah TB ternyata cukup baik, kita pertahankan. Kan gitu. Ya itu dia cerita di balik layar ini. Nggak banyak loh narasumber yang berasal dari dapur penerjemahan Alkitab. Iya, kita jadi tahu dapurnya ya, Pak. Oke, selanjutnya ya, Pak. Apakah kata Allah berasal dari bahasa Arab? Kenapa kata ini yang dipilih untuk dipakai Alkitab LAI, Pak? Karena kan di LAI sering menggunakan kata Allah, Allah begitu ya, Pak. Bagaimana yang pertanyaan kedua?
Bagaimana kitab Wahyu yang penuh dengan simbol? Apakah pembaca mula-mula dapat memahami kitab ini? Apa yang ingin disampaikan oleh kitab Wahyu kepada pembaca mula-mula? Boleh dijawab, Pak. Ya, kata Allah tentu dari Arab ya, dan melalui agama Islam itu mempengaruhi bahasa Melayu kita. Sampai-sampai kalau biasanya sesudah satu dua generasi orang sudah lupa itu. Oh itu berasal dari mana? Kita tahunya itu bahasa Indonesia, misalnya. Padahal Arab kan gitu. Jadi saya pernah terbitkan satu artikel kecil pungutan bahasa Arab dalam terjemahan Alkitab melalui bahasa Melayu tentunya. Ya. Ya, siapa yang nyangka ya? Begitu banyak doa, iman, amin, aman, ya, kitab. Banyak sekali roh, kudus, imam, nabi. Itu semua bahasa Arab. Jadi kenapa kita harus kecualikan Allah gitu? Apalagi itu sudah hidup di antara orang-orang Melayu ya. Karena penerjemahan pertama di Nusantara ini dikerjakan oleh seorang Belanda dan dia menggunakan kata Allah gitu. Immanuel, Allahu serta kita. Ya, itu biasa-biasa saja. Ketika firman Tuhan menyeberang ke satu budaya, ya dia memang mengambil kata-kata yang dimengerti. Kan begitu. Nggak perlu kita alergi. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak suka kata Allah ini berpendapat bahwa itu sebenarnya bukan dari agama kita, kan gitu. Ini keliru besar, ya. Teman-teman kita Muslim mengakui juga loh. Sebenarnya bicara siapa yang pakai kata Allah, itu orang-orang Arab. Dan kalau menurut kronologinya, ya bahkan umat Kristen tanah Arab lebih dahulu gunakan itu. Jadi ya, nah, jadi tidak usah kita arti. Apalagi juga Alkitab kita menunjukkan bahwa ya Tuhan tidak anti terhadap unsur-unsur yang awalnya politis. Misalnya kata El, ini kan seakar dengan kata Allah ini semuanya. El, ilah, kan gitu. Lalu Eloah, Elohim, itu semua seakar itu. Ya, kalau El awalnya itu disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan sebagai dewa tertinggi. Tapi ketika itu diadopsi oleh umat Israel, toh pemahamannya tentang El itu beda dari ya sumbernya di tanah Kanaan itu. Karena di situ sudah tidak bisa disandingkan dengan ilah-ilah lain. Nah, itu dia. Jadi El sendiri adalah sebuah jejak yang sulit dibantah. Nah, kitab kita ternyata bisa memurnikan, mengkuduskan apa yang tadinya tak najis atau politis. Itu buktinya. Ya. Jadi ya, memang dahsyat juga ini. Ya, walaupun L itu awalnya Kanaan, tapi apa yang terjadi? Nama Israel pun itu melekat nama ilahi L itu. Ya, jadi saya tidak mau berhenti hanya pada batas tertentu, tapi kita lihatlah ada semacam trayektori ya, lintasan penggunaan dari istilah. Ya, itu yang saya bisa katakan. Yang kedua, saya tidak catat tadi apa ya. Yang kedua, Pak, bagaimana memahami kitab Wahyu yang penuh dengan Oh iya simbol? benar, benar, Ya, benar. Kita Wahyu ini walaupun ada upaya untuk menulis tafsiran, sudah ribuan tahun, tetap menyisakan pertanyaan. Kita nggak tahu simbol apa sesungguhnya. Misalnya yang terkenal 666. Ya, sebenarnya kita nggak tahu persis siapa yang dimaksudkan itu. Yang kita bisa yakin itu nampaknya antikristus. Ya kan begitu. Kita nggak bisa gitu. Ya. Nah, tapi para penafsir yakin, para pembaca Wahyu ini mengerti siapa yang dimaksudkan dengan bahasa-bahasa tersamar itu. Mereka tahu itu. Ya. Jadi ya, membaca kitab Wahyu membuat kita perlu berhati-hati. Kalau saya sih merasa lebih baik rendah hati lah. Kalau nggak tahu, udah catat. Daripada mencari sana sini kemudian menyimpulkan dan salah.
Ini yang kemudian membuat orang jadi salah memahami kitab itu. Ya, saya rasa itu penting kita lihat ya. Kalau tidak ya kita berspekulasi terus itu. Enam ini adalah tokoh tertentu, bisa juga ada yang bilang eh, Uni Eropa seperti itu. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang aneh. Itu enam. Jadi semua simbol-simbol itu cawan dan lain-lain itu cuma mengantarkan kita kepada bahasa gambar. Jadi kita tidak bisa mencoba menuntaskan semua detail itu. Kalau ada yang mengatakan bisa, nah itu pasti karena dia tidak bisa. Jadi dia hanya klaim saja bisa. Enggak. Saya sudah baca tafsiran-tafsiran yang tebalnya bukan main ribuan halaman dikerjakan oleh ahli yang sangat mumpuni. Tapi di semua tafsiran itu, terutama kalau yang serius mengerjakannya, malah lebih banyak bahasa begini. Sebenarnya tidak ada lagi yang tahu apa maksudnya. Lalu inilah interpretasi yang ada. A, B, C, D, F. Gitu. Ya, demikian secara singkat. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya. Mengenai doa Bapa kami, kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dapat dipahami Tuhan mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain. Hal ini sempat menjadi polemik. Bagaimana menurut Bapak solusi atas hal ini? Maksudnya polemik apa kalau boleh diperjelas? Ya, mungkin yang bertanya boleh memperjelas lagi polemik apa yang dimaksud? Perbedaan pendapat kah atau bagaimana? Baik, sambil menunggu, adakah saudara-saudara yang mau bertanya secara langsung? Boleh di-unmute, langsung saja bertanya. Ya, oh kalau kita boleh diperjelas dulu eh, untuk yang bertanya tentang polemik doa Bapa kami. Mungkin maksudnya kok Allah mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain, begitu kali ya Pak? Kalau kita mengampuni orang lain dulu. Padahal seharusnya Allah sudah mengampuni kita. Begitu Pak? Ya, itu kan panggilan untuk meneladani Bapa di surga itu. Kan sebenarnya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang mengelakkan implikasi dari sebuah doa. Kita minta ampun, tapi kita nggak mau ngampuni orang lain. Itu kan aneh. Makanya perumpamaan Yesus kan juga sama. Ya, itu artinya kalau kita minta ampun, kita memang orang yang tidak sempurna. Kita sendiri menyisakan banyak problem gitu ya. Lalu kalau orang lain punya problem, bikin masalah pada kita ya, loh, kami mawon kan, sama-sama broken gitu. Kita butuh Tuhan gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman ini. Makanya lihat, kalau dalam konteks Matius, sesudah doa Bapa kami ini apa? Kalau kau mengampuni orang lain, maka engkau diampuni. Kan begitu. Jadi saya rasa kita jangan cuma mau enaknya. Allah mengampuni kita. Titik itu ya. Titik koma lah ya. Biar kita lanjutkan dengan, oh kalau begitu, kita harus belajar mengampuni. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Pak, eh, Pak tolong jelaskan kitab-kitab Deuterokanonika, mengapa Katolik memasukkan dalam kanon. Oh, ini sudah di 2 minggu lalu, gitu ya. Ya, Jadi mungkin bisa diputar rekamannya. Eh, apa Bapak bisa menjelaskan lagi secara singkat? Lebih baik diputar aja gitu ya rekamannya, nanti di-share rekaman ya, GCLC. supaya ada kesempatan bagi yang lain ya. Mm-mm. Ya. Mungkin 2 minggu lalu nggak ikut. Mm-mm. Oke, Selanjutnya Pak, kalau kitab Wahyu tidak dipahami secara baik atau secara baik dan atau tidak tuntas, buat apa kitab ini ada ya Pak? Maksudnya kan tadi Bapak bilang kita mungkin tidak sepenuhnya bisa memahami kitab Wahyu itu. ya. Lalu pertanyaan itu muncul lagi, dijawab lagi oleh penanya kalau tidak dipahami secara baik, kira-kira untuk apa kitab Wahyu ini ada? Oh, kitab ini sangat penting.
Jadi di penghujung abad pertama, umat Kristen diuber-uber ya oleh seorang kaisar Romawi, Domitianus. Ya, kalau orang sudah gila kekuasaan, maka kadang-kadang dia jadi gila-gilaan. Waktu dia masih hidup, dia pun sudah minta semua orang menyembah patung. Jadi ya seperti ya, ya seperti apa ya? Seperti sudah meninggal dia. Jadi di kota-kota ada pusat-pusat ibadah penyembahan kaisar gitu ya. Orang minta doa kepada dia kan aneh gitu. Dan orang Kristen Kristus kalau diminta melakukan itu ya nggak mau, pasti berontak. Nah, penatua Yohanes ini bukan murid Yohanes, murid Yesus ya. Itu akhirnya apa? Menerima konsekuensinya, dibuang di Pulau Patmos. Nah, di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kepada dia dibukakan tentang situasi sesungguhnya. Ya, rupanya hidup ini adalah sebuah pertarungan yang tidak habis-habisnya antara kuasa Tuhan dengan kuasa lawannya. Kan begitu. Dan akibatnya adalah orang-orang benar, umat Tuhan pun bisa teraniaya, bahkan bisa mati dalam konflik seperti itu. Ya, nah kadang-kadang, apalagi kalau orangnya sampai mati, ini orang benar malah meninggal dunianya secara tragis, dibunuh kah atau dihukum mati tidak adil gitu. Nah, apa yang membuat umat itu yang teraniaya itu terhibur, dikuatkan? Nah, situ Tuhan bicara. Betul, dunia kita akan kacau, tanda-tanda akhir zaman menunjukkan pada kita. Ya, memangnya akan tiba saatnya nanti pada hari terakhir ya semua dibentangkan. Gitu. Tapi kalau kita bisa melihat di balik itu ada Tuhan, di balik itu ada sebuah pengharapan. Nah, ini kan menguatkan. Tuhan tidak tinggal diam ya. Akan ada vindication, itu bahasa Inggrisnya. Nanti mereka akan dibela, mereka akan ditolong. Sebagai umat yang sudah keluar dari bagi kita yang sekarang karena jaraknya sudah panjang ya, 2000 tahun ya, sulit sekali kita mengerti. Walaupun ada pesan-pesan umumnya yang pasti kita bisa. Tapi bagi para pembaca di zaman itu, saya rasa pasti mereka tahu bahasa simbolnya. Ya, ya saya rasa seperti itu. Misalnya ada 7 gunung diungkapkan. Nah, itu pembaca yang cermat, ada penafsir yang cermat dan mengatakan, loh, bukannya itu Roma. Kota Roma itu ya bukit-bukitnya segitu. Gitu. Jadi tentu orang Kristen mula-mula tahu, ah, ini yang dimasukkan ini adalah rezim Roma ini. Kan, gitu. Ya. Jadi memang seberapa banyak dia tahu, itu sulit kita ketahui. Tapi rasa-rasanya untuk hal-hal yang besar, atau ya Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, ini dua pertanyaan yang cukup hampir mirip. Bagaimana tanggapan Bapak atas video yang beredar di YouTube tentang Pendeta Yonatan Purnomo berseberangan dengan terjemahan LHI? Bagaimana menyikapi indikasi penyimpangan ini? Berkaitan dengan itu, kenapa tidak mempertahankan bahasa asli begitu? LAI tidak mempertahankan bahasa asli seperti Al-Quran karena banyak teman-teman kita yang mempertanyakan terjemahan-terjemahan yang terjadi dan kemungkinan ada distorsi besar. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, saya jawabannya adalah Alkitab. Bukan profesor, bukan siapa-siapa. Saya tidak maulah menilai secara vulgar ya. Ya, kita kalau mengklaim sebagai pakar, kita harus bisa buktikan kredibilitasnya gitu. Ya, salah satu indikasinya misalnya, ya studi di mana, kan gitu. Kan gitu. Kalau misalnya orang bilang, oh saya dari STT ini, saya ahli Ibrani, ahli Yunani, boleh. Oke, kalau misalnya sekolahnya masih tanda tanya, apakah memang ada karya tulisnya yang menunjukkan dia sangat kompeten? Kan bisa juga itu caranya kan. Kalau tidak, itu kan klaim-klaim saja gitu. Jadi kami nggak mau bereaksi berlebihan. Nggak apa-apa gitu. Ya, tapi tunjukkan bahwa betul Anda adalah pakar.
buktikan itu. Maaf aja, saya bisa mewakili LAI untuk itu. Karena proses studi saya panjang sekali. Sesudah STT HKBP, situ kan belajar bahasa Ibrani Yunani loh. Ibrani guru saya Dr. David Baker. Yunani waktu itu ya ada Dr. Radus SP Siregar misalnya. Kami belajar benar-benar. Lalu kemudian itu nggak cukup rupanya. LAI minta saya belajar di Amerika kepada salah seorang profesor yang sangat terkenal waktu itu, Paul J. Actemeyer. Pulang dari sana bekerja sebentar untuk perjanjian baru, saya disekolahkan lagi gitu ke Roma. Karena di situ bahasa-bahasa kunonya sangat kuat. Itu sekolah Jesuit, Pontifical Biblical Institute. Pulang sebentar, saya disekolahkan lagi ke Cambridge University untuk nulis disertasi. Masih diberi kesempatan lagi ke Yerusalem. Selesai PhD, belum selesai juga. Coba, saya wajib ambil linguistik. Saya dikirim ke Australian National University. Nah, itu kan bukan soal pamer. Kenapa? Kenapa saya nggak dikirim ke sekolah-sekolah yang katakanlah yang ya nomor urutnya 30, 40, 50. Karena tujuannya supaya kita di level itu terkondisi gitu. Ya, saya sebut lagi gitu ya. Karena nggak mungkin Cambridge mau ngasih saya siapa saya itu. Ada teman saya orang Korea gagal. Akhirnya dikasih rekomendasi. Oke, kau mau pilih sekolah mana? Kan gitu. Tapi bukan in tempatmu. Itu sekolah yang cukup kejam, istilah saya. Itu kejam, dia nggak memerlukan saya untuk menambah reputasinya. Sama sekali tidak perlu. Sudah banyak luminaris di situ yang jauh lebih brilian dari saya. Kan gitu. Jadi ya kita harus memenuhi itu. Tapi intinya bukan soal pamer sekolah ya, tapi di tempat itu kita betul-betul harus belajar mendasar. Kita berhadapan dengan pakar-pakar. Kita diuji oleh pakar-pakar. Nah, kan gitu. Jadi jangan hanya gagah di YouTube. Kami orangnya nggak gagah di YouTube. Jarang, jarang orang kenal saya dari YouTube kan gitu. Tapi kita harus bertanggung jawab karena ini firman Tuhan loh. Ya, saya pernah diberi sebuah terjemahan doa Bapa kami. Di situ apa ya kategori gramatika aorist dalam bahasa Yunani diartikan itu menuju kepada sesuatu yang sudah terjadi. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya salah terjemahan menurut yang bersangkutan. Harusnya diterjemahkan kerajaanmu sudah datang. Saya waktu itu melongo, saya waktu ditunjukkan. Ada bukunya, karena ada yang memberikan pada saya nanya pendapat saya. Saya sampai melongo. Ini kok orang berani nulis begini? Itu berarti semua terjemahan di dunia yang lain yang dikerjakan pakar-pakar, semuanya salah loh. Itu artinya. Karena aorist, kalau dia dalam bentuk indikatif, memang mengacu kepada yang sudah terjadi. Tapi kalau dia dalam bentuk yang lain, yang bukan indikatif, misalnya imperatif, ya kan gitu ya, itu dia lebih menunjukkan bukan aspek waktu, tapi misalnya ini suatu kejadian terjadi pada titik tertentu, bukan duratif gitu ya. Nah ini saya masuk ke area gramatika ini. Saya kira nanti memusingkan. Jadi kita tahu gitu. Ini orang kok bisa mengatakan itu sudah terjadi? Itu artinya apa? Dasarnya pun rapuh. Itulah bahayanya orang kalau sekolah tanggung-tanggung gitu, ya. Dan saya kalau diajak debat atau diskusi dengan orang tanggung, lebih takut saya. Lebih takut saya, ya. Lebih baik dengan yang betul-betul pakar. Itu ya. Sorry gitu. Jadi itulah yang membuat kami hati-hati, kami nggak mau berespon berlebihan, tapi saya berani jamin, di tim kami itu saya nggak sendirian. Ada profesor-profesor, misalnya Profesor Martin Harun, itu orang Belanda yang sudah menjadi Indonesia ya, itu ahli perjanjian baru, ya. Dr. Yongki Karman ikut juga, dia ikut meneliti salah satu kitab kecil ya, kitab Ruth. Ada juga bagian-bagian tertentu dari kitab Samuel. Ya, jadi dokter-dokter kitab suci yang ada di Indonesia
Kita libatkan, kita dalam tim diskusi, kadang-kadang berdebat panas sekali. Itu harus dilerai, tapi dengan bukti-bukti yang kuat, argumen-argumen yang jelas. Begitu cara kita bekerja di dalam timnya. Jadi kami nggak gelisah. Bahkan ada yang bilang, oh kami sedang kerjakan sebuah terjemahan. Silakan. LAI bukan satu-satunya. Tapi biar gereja menilai. Kan itu. Yang jelas, karena saya adalah pelaku utamanya, saya hanya bisa bicara dari posisi LAI. Ini yang mau saya rekrut menjadi kader saya pun saya ukur. Oke, dia seorang anak Tuhan. Udah bagus. Tapi ya kan perlu ada speknya. Jadi kalau dia hanya lulus nilai B saja, itu nggak masuk golongan saya itu. Nggak, nggak cukup baik dia. Kalau boleh dia itu betul-betul salah satu lulusan terbaik di angkatannya. Itu pun masih saya minta, coba tunjukkan sampel tulisanmu. Kan begitu. Itu bukan bahwa kita mau pamer akademis, bukan. Itu soal pertanggungjawaban loh. Ya, kalau yang tanggung-tanggung mengerjakan ini bahaya kita. Kami aja yang sudah PhD, itu kalau nggak ngerti, pending dulu ya, kita belajar perpustakaan dulu. Belajar gitu. Baca buku yang tebal-tebalnya, 1.000 halaman, sekian halaman. Begitu. Kita endapkan dulu, bukan langsung, wah, langsung ambil kesimpulan cepat-cepat. Jadi dengan segala kerendahan hati. Tidak ada gading yang tidak retak. Tapi kita harus berusaha supaya gading itu, jangan retaknya itu keterlaluan gitu. Itu bahasa saya. Ya, saya kira itu saja. Oke. Ya, baik Pak. Tadi yang berikutnya, kenapa tidak mempertahankan bahasa asli? Kalau begitu Pak, karena seperti Ya, Al-Quran kan. jawabannya adalah dari Alkitab sendiri. Karena umat perjanjian baru tidak menggunakan bahasa Ibrani. Ya, Injil tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Misalnya, ini fakta yang saya sebutkan ini. Supaya enak kita ya, bukan karena ada doktoran. Coba baca kitab Injil. Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Kan itu kan. Kalau mereka kitab kutip dari kitab suci, ini kan dalam bahasa Yunani semua ini kan. Kan ada itu misalnya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya kan? Itu Allah dalam bahasa Yunani itu theos. Padahal kalau saya buka kitab ulangan, itu kan dari kitab ulangan itu ya, pasal 8. Kan gitu. Allah di situ Elohim. Kenapa penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, itu serentak seragam mengatakan theos. Kalau memang Ibrani begitu pentingnya harus dipertahankan, harusnya Elohim dong. Bisa kok dari bahasa Ibrani tulis Elohim, bisa. Saya sendiri bisa nulis itu. Kan contoh kita modelnya bukan di luar Alkitab. Jadi kadang-kadang ada orang yang ingin lebih dari Alkitab, kan luar biasa itu. Itu istilah saya. Alkitab sendiri justru merayakan penerjemahan firman Tuhan. Allah sendiri sudah menerjemahkan dirinya. Yang tidak terikat ruang dan waktu masuk dalam ruang dan waktu. Menjadi bagian dari kita. Itu dasar terpenting dari terjemahan loh. Makanya kita jangan paksa Ibrani Yunani itu. Enggak. Coba lihat. Perjanjian baru adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Rasul Paulus, oh itu jago bahasa Ibrani. Itu sekolah rabi itu loh. Ya. Nah, kalau sekolah rabi dia tentu kan apa ya fasih bahasa Ibrani. Tapi ketika dia tulis kitab Roma, di situ ada kata Allah dalam kutipan dari perjanjian lama, dia tidak ada sepotong pun Elohim, El, atau YHWH. Tidak ada sepotong pun. Semuanya sudah dalam bahasa Yunani. Itulah yang disebut dengan kontekstualisasi yang punya dasar teologis. Begitu loh. Jadi ya saya rasa nggak ada gunanya kita kembali ke bahasa Ibrani, ke Ibrani-Ibranian. Kenapa? Ya, karena Yesus sudah datang kok menjadi sebuah jalan, sehingga yang Yahudi, oke, Anda mau tetap Yahudi. Tapi kami yang Kristen, dasar kami bukan keyahudian, bukan Yudaisme, tapi Kristus itu. Ya itu, saya kira itu. Makanya saya walaupun pernah belajar di Yerusalem, bagi saya bukan pengalaman spiritual yang hebat itu.
Nggak penting itu dari segitu. Bagi saya itu membuat saya, oh ya, ini situasinya. Malah saya stres di sana. Karena waktu itu lagi intifada. Ya, oke, mendalami bahasa Ibrani, jadi bisa lihat konteksnya seperti ini, ya. Oh, rupanya ini. Itu ada gunanya gitu. Tapi itu tidak menambah spiritualitas kita. Kenapa? Karena Kristus sudah tuntaskan semua sekali untuk selama-lamanya. Itu ya cara saya melihatnya. Ya, ini lama-lama jadi khotbah loh gara-gara pertanyaan. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak. Terjemahan TB2 soal Yesus pokok anggur di Yohanes 15, mengapa berbeda dengan versi Oh, TB? pertanyaan bagus, saya tahu itu. Mm-mm. Tentang ada carang dan ranting, sementara TB hanya ranting. Bagaimana Bapak menjelaskannya? Oh, bukan itu rupanya ya. Oh, bukan. Ya, Yang saya pertanyaannya maksud, tentang carang dan ranting. ya itu masih ringan itu. Mm-mm. Ya, itu kami sedikit agak kurang konsisten, tapi kami tahu berbagi ya. Memang kalau untuk anggur itu cara sebenarnya lebih baik ya. Ranting tidak salah, betul-betul nggak salah. Karena anggur kan nggak punya ranting, tapi dia punya carang ya. Itu. Dan lucunya dalam nyanyian kita udah tercermin itu, nyanyian anak-anak ya. Yesus pokok dan kita apa? Carangnya. Itu bagus tuh nyanyian itu. Kenapa nggak pernah kita nyanyikan Yesus pokok dan kita rantingnya? Coba. Ah, ini. Jadi ini bukan soal salah benar, tapi ini lebih mana yang lebih cocok gitu. Ya ini soal rasa bahasa ya sebenarnya. Yang saya pikir lebih serius, yang mau ditanya itu jauh lebih serius saya pikir. Nah ini boleh saya bocorkan ya. Nah, ini sudah mau habis waktu kita karena ini substansial juga. Kan? Akulah pokok aku yang benar, bapakkulah pengusahanya. Dan itu ya, itu TB. Dalam TB2, akulah pokok anggur yang benar, bapakkulah tukang kebunnya. Wah, ini saya ditanya berulang kali orang pikir itu dari pengusaha turun jadi tukang kebun gimana itu katanya. Jadi nggak sembarangan saya bilang. Oke, mari kita buka teksnya. Oh, Georgos. Georgos itu petani, tukang kebun, ya. Makanya lihat di dalam Yohanes pasal 15 ya, yang dikerjakan itu apa? Dia menyianinya, membersihkannya supaya bisa berbuah lebat kan itu ya. Jadi Pak Bapa di sorga itu diposisikan, digambarkan sebagai pekerja ya di situ. Jadi bukan berarti kedudukannya lebih rendah. Fokusnya adalah pada apa yang dia lakukan gitu. Nah, kalau pengusaha itu, marilah kita jujur. Yang benar, masa pengusaha ikut bersih-bersih gitu. Kan kerjanya kan nyuruh-nyuruh. Dalam hal ini nggak cocok. Bapak di sorga itu kerjanya bukan nyuruh-nyuruh. Yesus ini mengatakan Bapakku itu turut bekerja langsung membersihkan itu hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan dari pokok anggur. Kan itu intinya. Dan itu didukung oleh kata Georgos. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru digunakan satu kali lagi artinya petani. Dan di luar Alkitab itu digunakan memang untuk para pekerja tanah. Ya, bisa pekebun, petani, seperti itu. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa. Cuma sampai-sampai waktu itu saya, ini masih dalam bentuk hipotesis ya. Jangan-jangan dulu pengusaha maksudnya orang yang bekerja. Orang yang mengusahakan sesuatu, bekerja gitu. Bekerja lah. Ya, bukan bisnismen. Nah, ini kan Alkitab kita kan udah dari zaman mana itu. Sehingga bahasa Indonesia pun mengalami perubahan. Ya, jadi yang jelas kerja Bapak di sorga itu bukan merintah-merintah saja. Kalau itu udah jelas itu. Dalam konteks Yohanes pasal 15. Walaupun ini nggak ditanyakan, saya jadi terpancing untuk hal yang lebih serius dari soal ranting. Ya, wah ini nggak terasa udah jam 11 loh di sini. Tapi kalau ada yang mau sedikit lagi saya masih mau. Tapi ya, ini beda 2 jam. Oh iya, Pak. Baik. Satu pertanyaan lagi aja ya, Pak. Ya, Membandingkan kisah 6 ayat 1 terjemahan LAITB 2 dengan NIV revisi Agustus 1983, pengertian terjemahan LAI TB edisi 2, apakah abaikan dalam
diabaikan dalam pelayanan sehari-hari kurang terinci. Kenapa tidak diterjemahkan seperti misalnya di NIV ditulis overlook in the daily distribution of food. Di dalamnya ada informasi tambahan yang memperjelas. Bagaimana Oh, ada Bapak food menanggapi ya. hari ini? Nah, ini kalau untuk menanggapi ini saya harus buka ayatnya ini ya. Ya, begitu. Itu namanya bertanggung jawab ya. Jadi nggak asal tanggap aja. Saya baca dulu teksnya bahasa Yunaninya. Oke. 6:1 and the ties severais tautais tu nonton ten materi gini tuh teknis tuh ente diakonia. Nah, ini ya. Ente diakonia itu pelayanan. Te kata marine hai kira aku. Nah, ini dia. Ya. Jadi kate merinos itu ya sehari-hari ya. Diakonia itu ya pelayanan. Dengan kata lain, sebenarnya NIV lebih murah hati dalam hal ini. Ya, TB2 lebih pelit karena dia memberi terjemahan yang lebih dekat dengan teks Yunani. Jadi ya NIV di sini malah lebih dinamis ini. Ya, diakonia dia langsung tafsirkan sebagai distribution of food. Kan gitu. Padahal diakonia itu pelayanan, kita kan tahu itu dari masa itu diakonia. Ya, jadi dalam melayani kebutuhan maksudnya sehari-hari dari orang-orang yang membutuhkan ini para janda kan itu ya. Ya, jadi inilah contoh untuk teks sumber yang sama terjemahan di titik tertentu, ayat tertentu bisa mengambil strategi yang berbeda. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan NIV. Ini yang membuatnya lebih jelas memang yang dimaksudkan pelayanan itu apa? Ya pembagian makanan itu karena ada konteksnya sebelumnya. Tapi NIV di sini lebih interpretatif dibandingkan dengan TV2. Jadi kita tidak membenturkan, tapi ini hanya melihat bahwa strateginya memang agak beda. Memang NIV di banyak tempat itu sebenarnya lebih dinamis bahkan dari TV. Ya, ya, dan itu sah-sah saja gitu. Ya, Baik, jadi Pak. kalau orang misalnya rajin cek bahasa-bahasa istilah apa ini asli ini, oh dia bisa pikir oh NIV ternyata di sini tidak benar ya. Dia pikir gitu. Enggak, NIV juga benar di sini. Dalam ini. Ya, oke. Ya, demikian tanggapan saya. Semoga no. Pak, maaf satu Boleh pertanyaan lagi ya, Bang. Pak. Oh ya, Oh ya, baik, baik, Bang Amang. Togi, ya. Amang kalau mau lihat dari English translation yang Amang bisa rekomen yang mana Amang? NIV, RSV, NRSV, King James yang bagus untuk konsumsi umum. Oh, Amang. bagus sekali pertanyaan ini. Saya sendiri cenderung kalau memang lebih suka yang harfiah, ya, dan terjemahannya konservatif ya, artinya tidak terlalu berani aneh-aneh. Bacalah English Standard Version. Ini dikerjakan oleh tim pakar. Saya pernah ketemu mereka di Cambridge. Ya, itu pengawasnya itu misalnya Jim Picker. Ini orang-orang hebat di dalamnya. Memang dia lebih harfiah. Kalau mau sedikit melihat bagaimana bentuk bahasanya ya. Nah, kalau mau agak lebih segar, dinamis, bacalah NIV. Jadi kadang-kadang bisa dua ini dibandingkan. Gitu. Ya, karena NIV tidak mau terlalu harfiah. Makanya dia lebih maju dari segi keberanian untuk mengambil apa namanya terjemahan-terjemahan yang lebih interpretatif supaya jelas. Ya, itu rekomendasi saya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Bang Togi tadi, Pak, untuk kalau Alkitab bahasa Indonesia, banyak ditemukan Alkitab yang tidak diterbitkan oleh LAI, tapi ada banyak terjemahannya kalau versi Indonesia. Yang mana yang menurut Bapak bisa jadi referensi dan yang mana perlu diabaikan, begitu? Waduh, ini saya agak sulit kalau orang yang lain yang bicara ini. Ya, aduh. Jadi beberapa terjemahan Indonesia yang pernah terbit ya, ada yang mencontek, ada yang membajak terjemahan LAI, ada mengganti kata Allah. Ada juga yang berani menerjemahkan sendiri,
dia katakan diambil dari teks-teks asli ya, tapi interlinear. Interlinear itu tandanya orang nggak menguasai, ya, ya jadi nyontek dia di bawahnya itu. Interlinear itu kan menyempitkan sebuah makna, ya. Nah, jadi rata-rata terjemahan Indonesia di luar LAI yang pernah terbit, saya jujur aja mengatakan itu nggak dikerjakan orang-orang yang betul-betul belajarnya, gitu. Ya, sehingga ya kadang-kadang sulit dipertanggungjawabkan. Nah, ada juga yang mirip dengan Living Bible ya, terjemahan yang longgar gitu. Nah, ini kan terjemahan untuk enak dibaca. Kalau itu kita masih lebih toleran lah ya, yang penting ya, pesannya nyampe. Misalnya firman Allah yang hidup itu kan apa? Itu kan terjemahan yang tidak dimaksudkan untuk studi yang sangat serius ya, tapi betul-betul enak dibaca ya. Pesan firman Tuhan yang nyampe gitu. Nah, itu boleh lah. Tapi yang lain-lain tuh kadang-kadang susah gitu. Apalagi belakangan ini orang makin berani terjemahkan Alkitab sendiri. Ya. Salah satu kelebihan LAI adalah walaupun saya punya latar belakang yang sangat kuat, tapi kan di dalam tim pakar itu saya kan diuji lagi. Saya menguji yang lain, mereka uji saya gitu. Besi menajamkan besi gitu. Itu pun masih dikonsultasikan lagi dengan gereja-gereja. Jadi terjemahan LAI cirinya apa? Dikonsultasikan dengan gereja-gereja. Itu untuk TB2 itu panjang. Saya nggak ingat berapa puluh kali. Itu puncaknya mulai dari tahun 2018, 2016 ya, di 3 wilayah. Kami mulai dari Manado, kemudian ke Maumere, lalu Medan. Di tiap-tiap wilayah itu gereja-gereja diundang, pakar-pakar bahasa diundang. Lalu tahun berikutnya kami pindah ke Jogja, itu UKDW dengan Sanata Dharma kerjasama, ya. Lalu ke Pontianak, sudah itu ke Jayapura. Karena inisiatif Timur Tengah itu beda, kan gitu. Dan setiap titik itu kita libatkan. Dan puncaknya itu konsultasi nasional tahun 2018. Itu profilnya cukup tinggi ya. Dibuka resmi oleh Menteri Agama, kemudian dihadiri oleh uskup-uskup, ketua umum PGI, PGLII, ketua-ketua sinode gitu. Jadi serius sekali gitu. Nah, saya nggak tahu apakah terjemahan-terjemahan yang lain ini punya proses sepanjang itu. Ya, bukan hanya pada segi teknisnya ya. Kalau segi teknisnya berarti kita harus periksa kualifikasinya apa, kan gitu. Jangan cuma klaim aja kualifikasi Anda apa gitu. Nah, gitu. Itu baru segi teknisnya, belum proses-proses yang lebih melibatkan ya stakeholders lah kalau istilahnya. Kalau LAI sangat berani, silakan. Ada yang merasa profesor, orang yang sangat jago, lihai bahasanya, silakan. Kita malah bersuka cita. Itu talenta yang bisa kita ajarkan gitu. Tapi harus diuji. Nah itu aja intinya. Ya, saya pernah undang itu satu orang bergelar doktor loh, lulusan luar negeri, ikut dalam tim. Itu LAI rugi itu menurut saya. Kenapa? Itu kita harus bayar ongkosnya semua harus bayar. Tapi ya namanya kita berusaha, kita harus buka peluang itu. Sesudah berapa hari saya langsung bisa menyimpulkan, ini orang nggak cukup untuk bisa masuk dalam tim. Jadi apa boleh buat? Terminated. Begitu ya. Jadi gitu prosesnya ya. Karena kita nggak berani sembarangan soal terjemahan ini. Dan saya berusaha menurunkan ini kepada generasi berikut. Ya, kami dalam hal ini sangat bersyukur. Departemen penerjemahan di LAI itu departemen yang sangat otonom. Jadi pengurus tidak akan ganggu. Tidak akan ganggu. Tidak bisa ada titipan-titipan melalui pengurus. Ya, kami selalu bisa mengatakan tidak bisa, ini tidak cocok. Kita harus kembali kepada pemahaman-pemahaman yang terbaik untuk teks sumber kita. Ya, begitu. Wah, ini panjang ini. Kalau enggak, bisa sampai jam 12 kita ini. Wah, Iya, 12 Pak. jam saya gitu. Ya, Pak, sampai di situ pertanyaannya. Mau minta Bapak boleh memberikan kalimat penutup dan Ya, terima boleh kasih tutup dalam banyak. doa. Ya, saya sangat tenang. Ya, walaupun di tengah-tengah berbagai aktivitas, ternyata Leni Perkantas masih semangat untuk belajar. Ya, saya tahu dari berbagai latar belakang profesi,
Tapi memang ya kalau bukan firman Tuhan yang kita pelajari terus, sudah banyak yang menawarkan kita untuk belajar. Jadi ya, ini satu proses yang sangat saya syukuri. Dan kiranya, walaupun ya tidak mungkin dalam ya, bagaimana di dalam 2 sesi kita seperti mau tahu berbagai seluruh Alkitab, tapi kurang-kurangnya saya menyajikan sebuah bahan yang kita bisa melihat betapa luar biasa yang namanya Alkitab itu. Ya, mulai daripada proses di mana dia terbentuk, lisan, diturunkan, dituliskan, disalin, kemudian masih ada lagi diskusi. Kitab mana di antara sekian kitab ini yang betul-betul sungguh-sungguh berwibawa menjadi acuan kita untuk pemberitaan ajaran. Ini ternyata melibatkan sebuah perjalanan yang jelas ada tuntunan Tuhan. Kalau tidak, menurut saya terlalu kompleks. Ya, terlalu kompleks. Ya, membedakan kirim aku bisa masuk atau enggak, terlalu kompleks itu. Tapi disitulah Tuhan membimbing melalui proses manusiawi. Karena ciri Alkitab adalah kita harus mengakui dan betul-betul mensyukuri dua dimensi itu. Dia adalah firman ilahi, tapi juga adalah tulisan manusiawi. Jadi dua-duanya itu terjalin bagaikan Kristus sendiri ya, yang adalah Allah, tapi juga sekaligus adalah manusia. Dan ini menolong kita. Ya, saya tidak akan berkhotbah, tapi saya menegaskan ini sangat menolong kita pemahaman tentang natur Alkitab ini, tabiat Alkitab ini. Kalau begitu, kita bertemu Tuhan. Itu tidak di dalam ruang-ruang sakral terbatas. Kita bertemu Tuhan dalam totalitas kemanusiaan kita. Ya, seperti dia pakai orang-orang yang biasa-biasa ini. Mungkin juga ada sebagian pendidikan tinggi, sebagian orang-orang yang terpandang gitu ya. Tapi semuanya menjadi perantara dia supaya hidup ini soroti terus oleh firman itu. Jadi kita adalah sebuah kesaksian nyata perjumpaan antara Tuhan dan manusia di panggung sejarah, dan tidak hanya sampai di panggung sejarah, tapi juga bahkan melampaui sejarah. Saya kira itu yang saya mau pertegas. Ya, demikian. Boleh tutup dalam doa. Oh baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami Tuhan, meskipun di ruang virtual, tapi melalui Roh-Mu yang tidak terikat ruang dan waktu, kami bisa dipersatukan untuk membuka hati kami, membuka wawasan kami, melihat ulang Tuhan. Warisan yang sangat luar biasa ini. Tulisan-tulisan yang dikumpulkan sekian ribu tahun, sampai bisa menjadi pedoman hidup kami. Di situ Engkau berbicara Tuhan, melalui para penulis. Di situ Engkau hadir dalam berbagai proses sejarah. Dan itu sungguh-sungguh punya arti yang sangat penting bagi kami. Baik kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada. Kami mohon supaya Engkau terus tolong kami untuk membuka hidup kami, diterangi oleh firman-Mu, supaya kami selalu tetap menemukan arahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan ini. Berkati semua anak-anak Tuhan dalam berbagai profesi, aktivitas, tanggung jawab mereka. Dan biar di mana mereka berada, firman-Mu menerangi dan mereka menjadi terang, menjadi kesaksian. Dalam Kristus Yesus. Amin.